Episode 15, Kemenangan. Hei, otakmu tidak digorengkan. Tang Tian berbisik di telinga Ling Su, dengan hati-hati mengatakan, jika kamu berselisih dengannya, apa yang terjadi dengan gaji kamu? Tidak ada yang akan memberi kamu uang, apa yang akan kamu makan di masa depan? Petik 2. Ling Su memeluk tombak peraknya dan memandang Tang Tian sekali, dan meredam, apa urusanmu? Aku berpikir untukmu, sulit untuk menemukan pekerjaan pada periode waktu ini. Tang Tian menegur seperti nenek, dan dengan nada suka memerintah dia berkata, kamu masih muda, dengan sedikit atau tanpa pengalaman, untuk menghadapi kekejaman dunia nyata, kamu tidak cukup terekspos. Ling Su dengan marah memarahi, diam. Sepeser pun, Tang Tian merasa malu. Dia sedikit bersalah. Dia tidak akan pernah memiliki niat untuk menghasut. Dia merasa tidak enak karena menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Ling Su memeluk tombaknya saat dia duduk tampak tertekan dan tidak ramah seolah-olah dia adalah gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Naluri Tang Tian akan bahaya sangat lincah dan sensitif. Dia tahu pasti dia tidak boleh menyinggung bajingan ini sekarang. Lebih baik tidak mengganggunya. Tang Tian pergi ke Gu Sue dengan tenang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa lagi menerimanya, apakah kamu tidak menganggapnya terlalu sembrono? Dengan itu, Ling Su meledak. Dia melompat dan menunjuk tiang tombak merah berwarna perak ke Tang Tian dan berteriak, ayo. Kamu bangsat, aku ingin memberi kamu pelajaran. Petik 2. Ki pembunuhan yang kuat. Senyum Tang Tian agak kaku. Dia mengangkat tangannya dan memberinya pandangan, kamu tidak boleh tidak keberatan itu, dan tertawa, hahaha, aku hanya bertanya dengan santai. Benar-benar hanya bertanya. Jika kamu tidak ingin berbicara, aku tidak akan bertanya. Petik 2. Seolah pantatnya telah berakar di tanah. Dia tetap duduk. Ling Su tertegun. Tetapi pada saat berikutnya, dia bergegas ke depan Tang Tian seperti seekor harimau ganas dan meraung begitu keras hingga air liurnya diludahi di wajah Tang Tian, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana mungkin kamu? Dasar brengsek, apa kamu benar-benar hanya tahu metode-metode celaka dan tercela itu? Datang dan lawan aku dengan adil dan terhormat. Petik 2. Tang Tian mengangkat kepalanya, tetapi dia tidak punya niat untuk berdiri. Dengan wajah yang diharapkan, Qian Hui pernah mengatakan kepadaku untuk tidak berkelahi dengan seorang pria yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Aku pikir dia benar. Petik 2. Ling Su membeku. Gu Sue terkejut dengan apa yang dia saksikan. Bukan hanya dia, bahkan mulut Mulei tidak pernah ditutup. Adegan tepat di depan mereka membuat mereka bingung. Dia mulai mempelajari Ling Su dengan serius untuk pertama kalinya. Ling Su tinggi, tapi dia sedikit lebih ramping dari Tang Tian. Rambutnya biru laut, pemandangan yang sangat langka. Dia memiliki sepasang mata berwarna oranye. Seolah-olah mereka terbakar. Dia telah mendengar nama Ling Su lebih dari sekali. Ling Su tidak mengikuti tetua klan besar untuk waktu yang lama. Dia muncul hanya 2 tahun yang lalu, tetapi dalam 2 tahun itu, dia dikenal sebagai seniman bela diri terkuat di Humble Forest Planet. Tiba-tiba, Gu Sue ingat bahwa Ling Su memiliki nama panggilan. Api Ling Su. Seniman bela diri yang tangguh ini memiliki temperamen panas. Rumor mengatakan bahwa dia menanggung dendam dan berusaha membalas dendam. Jika dia tidak cocok dengan satu orang, dia pasti akan berkelahi. Tapi, Ling Su benar-benar berubah menjadi pengkhianat. Mengapa? Tiba-tiba, suara tua dan keras berbunyi, Ling Su, kamu meninggalkanku. The Great Clan Elder muncul. Dia menatap Ling Su dengan kemarahan marah. Ling Su yang beku kembali ke dirinya yang biasa. Dia memeluk tiang tombak merah peraknya, duduk di atas pantatnya dan berkata dengan sedih, itu benar. Seluruh tempat terdiam. Cara Ling Su mengakuinya secara terbuka, membawa dampak besar bagi semua orang. Selama 2 tahun terakhir, Ling Su telah memperoleh posisi tinggi di Gu Clan melalui penampilannya. Untuk klan manapun, ketika seorang ahli pergi, mereka mungkin dalam bahaya, dan karena itu, posisi tetua klan agung mungkin jatuh ke dalam jurang maut. Mulut Tang Tian membentuk, oh, saat dia menatap Ling Su dengan kaget. Bajingan ini sebenarnya adalah nyata. Dari sudut matanya, dia melihat ekspresi Tang Tian. Seketika, ekspresi Ling Su berubah lebih baik. Mengapa? Suara klan tetua hebat bergetar. Mengapa? Ling Su terkejut. Dia memiringkan kepalanya dan memikirkannya, aku tidak bahagia. Jika aku tidak senang tinggal di sini, maka aku harus pergi. Petik 2. Tidak bahagia. Suara tetua klan besar stabil. Dia berpikir kembali. Biasanya, dia tidak cukup membujuk Ling Su. Dia mencoba membuat suaranya setulus mungkin, aku tidak merawatmu dengan baik. Aku harap kamu akan memberi aku kesempatan untuk menebusnya. Apapun yang kamu inginkan, ambisi apapun yang kamu miliki, aku akan mendukung kamu. Klanku akan mendukung kamu dalam segala hal. Uang, kartu semangat umum, harta karun, meridian darah. Apapun nama kamu, kami akan memberikannya kepada kamu. Petik 2. The Great Clan Elder berjanji. Dia memperhatikan kesalahannya sendiri dan menyelesaikannya dengan ketegasan, tanpa berbelit-belit. Beberapa orang memuji kinerja Great Clan Elder secara diam-diam. Siapa yang bisa memiliki kerendahan hati yang begitu besar untuk menyadari kesalahan mereka sendiri dan segera meminta maaf atas kesalahan mereka? Dia flamboyan dengan tindakannya. Memang, dia adalah pria yang efisien dan tidak bermoral. Ling Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, aku tidak suka memilih orang yang lebih kecil. Aku muak dan lelah dengan kehidupan ini.
Mentor aku pernah mengatakan kepada aku bahwa sebagai seniman bela diri, kita harus berjuang dengan kehormatan dan empati. Aku tidak pernah bisa mencapai standar mentor aku, tetapi aku tidak ingin jatuh lebih dalam. Jadi, ini dia. Apapun yang telah aku lakukan untuk kamu sudah cukup untuk semua koin bintang yang kamu bayar kepada aku. Petik 2. Tidak tahu mengapa, ketika Ling Su selesai berbicara, dia sangat lega. Dia akhirnya mengakhiri hidup berantakan ini. Kemarahan tetua klan besar berubah menjadi tawa. Ling Su, apakah kamu masih anak-anak? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata naif seperti itu? Kamu mengecewakan aku. Dari mana uang itu berasal untuk membayar kultivasi kamu? Dari mana kamu mendapatkan kartu umum? Bagaimana dengan harta kamu? Dari langit. Sekarang, kamu mengatakan hal-hal yang aku lakukan tidak terhormat. Mentor aku juga pernah berkata, mereka yang dapat membuat kamu mencapai puncak kamu bukanlah kartu umum roh langka atau koin bintang. Tapi iman dan ketekunan. Petik 2. Kalian semua membunuh orang tuanya untuk uang dan untuk mendapatkan manfaat. Itu urusan kamu, aku tidak bisa diganggu. Tapi kamu memutar otakmu untuk menculik seorang gadis yang baru saja kehilangan orang tua mereka menjadi sistem reproduksimu sehingga dia bisa melahirkan generasi Snow Rainbow Blood Meridian. Mata oranye darah Ling Su menyala-nyala. Dia menunjuk Tang Tian dengan tombaknya dan berteriak, bahkan bajingan ini tahu apa yang harus dilakukan. Tang Tian baru saja mendapatkan kembali ekspresinya, langsung, membeku lagi. Kamu memuji aku. Atau kamu memuji aku. Ling Su hanya merasa seolah ada sesuatu yang keluar dari dadanya. Dia merasakan kekuatan yang tidak pernah dia rasakan. Bahkan jika dia menghadapi kematian, dia tidak akan cemberut. Dalam sepersekian detik, dia tercerahkan. Ya, itu dia tidak boleh kehilangan imannya. Imannya sendiri. Apa yang dia suka, itu adalah kondisi mental dasarnya. Ling Su menatap tetua klan agung dan berseru, aku sangat menyesal. Aku akan menjadi diriku sendiri. Petik 2. Tang Tian duduk di samping dengan wajah cuek. Dia bergumam, aku tidak melakukan apa-apa. Bayaran bajingan ini tidak boleh terlalu tinggi. Ling Su tiba-tiba berjalan menuju tetua klan besar. Ekspresi The Great Clan Elder berubah. Dia mundur dengan cepat. Dalam kepanikan, dia berteriak, Ling Su, apakah kamu mencoba untuk bergerak padaku? Ling Su tidak peduli. Dia berjalan 7-8 langkah lagi sebelum dia berhenti dan menusukkan tombaknya ke tanah kapur. Dengan tamparan, garis lurus dalam terbentuk di bawah kakinya yang memanjang sampai ke ujung lainnya. Siapapun yang melewati garis ini akan terbunuh. Kata-kata sedingin es Ling Su jatuh saat dia mengamati kerumunan. Semua orang menggigil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan mendekati Tang Tian sebelum dia duduk memeluk tombaknya. Wajah tetua klan besar berubah merah dan hijau, tapi dia tetap diam, dia tahu temperamen Ling Su dengan sangat baik. Jika bajingan ini ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, jika dia pikir tidak ada yang bisa menanganinya, maka dia salah. The Great Clan Elder ingin membunuhnya. Jika dia tidak bertobat atas kesalahannya, apa yang telah dipeliharanya sebagai akarnya selama lebih dari 10 tahun akan jatuh seperti longsoran salju. Dia tidak akan bisa menerima itu. Jalanan sekali lagi tenang dan damai. Reputasi galak Ling Su bukanlah sesuatu yang bisa ditiru Tang Tian. Kepala Raja Iblis Ling, tidak ada yang berani menyentuh. Keempat duduk dalam lingkaran, semua terdiam. Gu Sue ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan ringan, terima kasih. Ling Su tidak memukul matanya. Memeluk tombaknya, dia berkata, jangan berterima kasih padaku. Aku melakukannya sendiri. Petik 2. Setengah pengertian, Gu Sue berkata, tapi aku masih harus berterima kasih. Ling Su tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengintip Tang Tian untuk melihat Tang Tian menunjukkan wajah bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Dia bertanya, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tang Tian senang, kalau begitu aku akan langsung. Katakan, Ling Su berkata dengan suram. Apakah kamu tercerahkan oleh aku? Oh, apakah kamu menemukan nuranimu? Mata Tang Tian berbinar, pasti. Itu harus. Memang, aku anak muda yang seperti dewa. Wahaha, aku pro seperti itu. Petik 2. KKK. Ling Su memutar lehernya seperti robot. Rambut birunya berdiri dalam kemarahan, wajahnya dilukis dengan kemarahan. Sepasang mata oranyenya dibakar. Wajahnya tenggelam dan berubah menjadi gelap seolah-olah ada awan kelabu pekat dengan kilat. Dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Ling Su menerkam Tang Tian seperti predator menerkam mangsa. Gu Sue dan Mu Lei memandang saat pertempuran akan dimulai. Keduanya saling memandang. Mereka merasa bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah bisa memahami apa yang mereka pikirkan. Setelah pertempuran, keduanya cacat bentuk. Mereka saling menatap tanpa mundur. Aku bosmu. Beraninya kamu bergerak pada bosmu. Kamu menyinggung atasan kamu. Tang Tian meledak. Untuk keadilan. Bajingan sepertimu perlu diberi pelajaran. Ling Su membantah. Keadilan. Bagaimana dengan empati? Tang Tian menatapnya dengan marah. Apa hubungan empati denganmu? Ling Su tampak terhibur. Ah! Tang Tian menjerit dan jatuh telungkup di tanah. Tubuhnya sesekali kejang. Dia tampak seperti sedang kesakitan. Empati. Empati, Tang Tian berputar-putar di tanah seolah-olah dia mengalami kram. Jeritan lembut Tian-Tian pergi ke telinga Ling Su.
Ling Su tertegun. Singkatnya, dia berteriak, apakah kamu menganggapku idiot? Bajingan ini, sangat konyol. Dia tidak punya keberanian. Apa yang menyebalkan adalah, apakah kamu pikir aku tidak memiliki IQ? Ya, idiot ini tidak mengambil umpan. Aneh. Tang Tian bergumam muncul dari belakang. Ling Su hampir jatuh hati. Rencana apa yang kamu miliki sekarang? Tang Tian bertanya pada Gu Sue. Dia menyarankan, kami bisa membawamu pergi dan meninggalkan Black Mountain City. Kemanapun kamu ingin pergi. Petik 2. Gu Sue menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi. Mengapa? Tang Tian bingung. Ling Su di satu sisi mengejek, di mana dia bisa pergi. Begitu dia meninggalkan klan Gu, dia akan menjadi target segera. Musuh-musuh Gu klan tidak akan ragu untuk membunuhnya. Plus, dia telah menyembunyikan Snow Rainbow Blood Meridiannya. Jika dia berhasil melahirkan generasi berikutnya, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga dan klan lainnya? Petik 2. Benar. Tang Tian berpikir tentang Qia yang tidak terduga. Jelas, dia tidak pandai dalam hal ini. Dia mengangkat bahu dan bertanya, lalu bagaimana sekarang? Tunggu. Gu Sue menyatakan tekad baja, tunggu saja selama 3 hari. Mereka akan bergegas kembali. Petik 2. Ling Su mengintip padanya, apa yang bisa dilakukan orang-orang itu? Siapa? Tang Tian bergabung lagi dalam percakapan itu seperti bayi yang penasaran. Keluarga aku. Gu Sue menjelaskan, jika rumah ini benar-benar runtuh, maka mereka akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada aku. Mereka tidak memiliki ahli yang kuat, tetapi mereka datang dalam kelompok besar. Itu akan menjadi kekuatan total. Petik 2. Tidak berguna. Ling Su telah tinggal di sisi tetua klan besar untuk waktu yang cukup lama. Dia akrab dengan penderitaan Gu Sue. Dia langsung ke titik, apa yang bisa dilakukan orang-orang ini? Aku bisa membunuh mereka sendiri. Jangan berharap tetua klan hebat mentolerir ini. Sejauh yang aku tahu, dia akan membalas dan itu akan jauh lebih kejam daripada sebelumnya. Petik 2. Ling Su memandang Tang Tian. Tang Tian bingung, apa yang kamu lihat padaku? Ling Su memutar matanya, untuk bajingan licik sepertimu, ketika kamu bertemu dengan pedang dan tombak mereka, jangan kencing di celanamu. Tang Tian berkata dengan bangga, jangan khawatir. Anak muda yang seperti dewa ini sangat kuat. Dia tidak pernah takut pertempuran. Atau yang lain, bagaimana menurutmu dia bisa menjadi bosmu? Petik 2. Wajah Ling Su tenggelam. Dia memutar matanya dan dia akan meledak. Apapun, bos besar, adalah dia. Itu bukan kenangan indah. Gu Sue tampak ketika keduanya hendak bertengkar, dia dengan cepat menambahkan, sebenarnya, ada cara. Keduanya tertarik pada kata-kata Gu Sue. Keduanya berbalik. Untuk meridian darah tersembunyi aku, ayah aku sudah lama mengetahuinya sejak aku masih kecil. Bertahun-tahun, ia telah mempelajari cara mengaktifkan meridian darah yang tersembunyi. Karena dia khawatir rahasia aku yang memiliki meridian darah tersembunyi akan keluar. Dia melakukannya secara diam-diam. Bahkan pamanmu tidak tahu tentang ini. Gu Sue menjelaskan. Tang Tian baik-baik saja. Dia tidak tahu banyak tentang meridian darah. Tapi untuk Ling Su, ketika dia mendengarnya, dia tertegun. Dia tahu berapa nilainya jika dia tahu bagaimana mengaktifkan meridian darah yang tersembunyi. Untuk dapat mengaktifkan meridian darah tersembunyi, itu berarti. Mulei juga kaget. Gu Sue memandang Mulei dan menjelaskan, ini juga sebabnya ayahku meninggal. Tidak jelas bagaimana Gu Anxiong mengetahui masalah ini, karena Gu Anxiong benar-benar datang untuk melamar aku. Ayah aku memiliki hubungan buruk dengan Gu Anxiong. Agar dia mengetuk pintu kami, ayah aku dan aku langsung tahu dia mungkin tahu sesuatu. Petik 2. Namun, kami masih meremehkan metode liciknya. Sekarang aku berpikir tentang itu, kami mungkin terlalu naif. Jika ayah aku bisa mengaktifkan meridian darah pelangi salju aku, maka ayah aku mungkin dipromosikan sebagai tetua klan baru. Gu Anxiong pasti akan menjadi tetua klan. Bagaimana dia bisa membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi? Petik 2. Ketika aku mendengar bahwa ayah aku terbunuh, aku tahu bahwa Gu Anxiong tidak hanya menyembunyikan pikiran untuk menjadi tetua klan, dia juga menginginkan aku. Wajah Gu Sue berubah sedikit pucat, kesedihan mengisi mata kemerahannya. Siapa yang bisa melawan meridian darah pelangi salju? Ketika dia memberitahu ayah aku bahwa dia akan melamar aku dan ditolak, seluruh Gu klan mengetahui hal ini, jika aku tidak mengumumkan fakta bahwa aku memiliki Snow Rainbow Blood Meridian, Gu Wu akan menculik aku. Tidak ada yang berani merebut siapapun dari Gu Wu. Petik 2. Gu Sue dijelaskan. Bajingan itu benar-benar kejam. Tang Tian marah, aku akan membunuhnya. Tidak. Gu Sue menggelengkan kepalanya, simpan dia untukku. Aku ingin menguburnya secara pribadi. Petik 2. Nada suaranya yang tenang membuat tulang Tang Tang merinding. Memang, seorang wanita tidak boleh tersinggung. Ling Su bertanya, mengapa kamu tidak mulai mengaktifkannya sekarang? Nada bicara Gu Sue berubah serius, ayah tidak menyelesaikan penelitiannya. Aku hanya bisa mengikuti hipotesisnya untuk mengaktifkannya. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya. Aku perlu mempersiapkan. Petik 2. Rindu. Ketika Mulei mendengar ada bahaya yang terlibat, dia sangat keberatan. Gu Sui berbalik dan berkata dengan ringan, pamanmu, lebih baik daripada membiarkan mereka melanggar aku. Aku lebih dari bersedia untuk mencoba walaupun itu berarti aku harus mati, aku tidak takut. Petik 2. Mulei terdiam. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Lalu,
yang kita lakukan hanya menunggu. Tang Tian bertanya pada Gu Sue. Gu Sue mengangguk. Dia mengamati Tang Tian dengan tenang. Langit malam turun. Jalanan yang kosong sunyi dan salju mulai turun. Menggunakan balok kayu yang ditemukan di reruntuhan, Tang Tian membuat tenda. Keempatnya duduk di dalam tenda. Beruntung angin tidak terlalu kencang. Tenda masih bisa menahannya. Semua dari mereka, bahkan Gu Sue yang paling lemah memiliki kekuatan tingkat keempat. Tidak ada yang terlalu lelah. Ling Su, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Tang Tian bertanya pada Ling Su dengan rasa ingin tahu. Dia pikir Ling Su adalah orang yang sangat menarik. Dia seperti Mo Li. Ling Su melirik Tang Tian dan berpura-pura tidak mendengar pertanyaan itu. Aku bertanya padamu. Tang Tian bertahan. Aku adalah seorang nomad. Ling Su tidak mau meludahkan dua kata. Pengembara. Mata Tang Tian berbinar, kalau begitu kamu pasti pernah ke banyak tempat. Tentu saja. Ling Su bangga. Dia memandang Tang Tian dengan hina. Maka kamu harus tahu bagaimana meninggalkan tempat ini. Tang Tian dipenuhi dengan harapan. Kamu berpikir untuk meninggalkan planet hutan Humble. Ling Su memandang Tang Tian. Dia sedikit bersuka cita atas kemalangannya, tidak mudah meninggalkan Humble Forest Planet. Setiap keluarga dan klan memiliki daftar. Hanya para pemain muda yang berpotensi yang dapat ambil bagian dalam kompetisi uji coba. Hanya 10 yang bisa memenuhi syarat untuk meninggalkan Humble Forest Planet. Petik 2. Tidak diragukan lagi, itu sama dengan apa yang dikatakan Mulei. Tang Tian mengerutkan kening dan bertanya dengan sedih, apakah tidak ada cara lain? Ling Su menatap wajah frustrasi Tang Tian dan langsung, suasana hatinya terangkat, planet hutan Humble terletak di planet yang digagalkan. Tidak ada pintu steri yang stabil. Untuk menstabilkan pintu steri, mereka perlu menghabiskan banyak. Jadi mereka membatasi berapa kali pintu steri dibuka. Jika kamu ingin mencoba pintu steri yang tidak diketahui dan belum ditemukan, lakukan sesukamu. Namun, jangan katakan aku tidak memperingatkan kamu. Pintu berbintang di planet hutan Humble berubah tanpa terduga. Hei, kamu mungkin tidak akan pernah kembali jika kamu memasukkannya. Petik 2. Siapa tahu, aku mungkin bisa menemukan pintu steri tempat asalku. Tang Tian beranjak. Ling Su menatapnya dengan wajah, terserah, kamu mungkin kecewa. Pintu steri yang aku lewati telah menghilang. Tidak ada yang stabil di planet ini. Tanpa batu bintang untuk membantu menstabilkannya, pintu berbintang itu tidak akan pernah bisa distabilkan. Petik 2. Tang Tian berkata dengan terkejut, kamu bukan dari Humble Forest Planet. Duh, Ling Su mengerang. Lalu dari rasi bintang mana kamu berasal? Tang Tian ingin tahu lagi. Konstelasi Aries. Ling Su sedikit kesal, mengapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Tang Tian menepuk Ling Su di pundaknya, aku bosmu, katakan, bos mana yang tidak akrab dengan saudara mereka sendiri? Wah, Aries Constellation, itu yang besar. Petik 2. Turun. Ling Su memelototinya. Katakan padaku, semua orang bosan dan malamnya panjang. Tang Tian menusuknya dengan wajah bergosip, kamu pasti luar biasa saat sekolah. Aku tidak pernah pergi ke sekolah. Ling Su memegangi wajah dingin yang sedingin es. Tepat pada saat ini, bukan hanya Tang Tian yang terkejut. Bahkan Gu Sue dan Mulei tercengang. Lalu bagaimana kamu mempelajari semua teknik bela dirimu? Tang Tian bertanya. Dari mentor aku. Ling Su berkata dengan wajah lurus, tapi nadanya lebih lembut sekarang. Mentor kamu pasti luar biasa. Mulei berseru, untuk menghasilkan siswa yang luar biasa, dia harus bersyukur. Ling Su menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk menjadi bola saat dia memeluk tombak peraknya dan berkata dengan emosional, dia tidak senang denganku. Tidak bahagia. Tang Tian tertegun, kamu luar biasa tapi dia masih belum puas. Alasan mengapa Tang Tian bisa mengalahkan Ling Su menjadi bubur adalah karena ia memiliki keuntungan besar. Mulei dan Gu Sue tidak percaya. Di mata mereka, Ling Su sangat muda, tapi dia sudah sangat kuat. Jika mentornya tidak puas dengannya, maka seberapa pilih-pilih atau ketat mentor Ling Su kepadanya. Dia kecewa padaku. Ling Su melihat jauh ke kejauhan saat dia memeluk tombak peraknya. Ketika salju turun, dia tampak agak linglung. Dia bergumam, dia selalu kecewa padaku. Bahkan Tang Tian, yang tidak peka, bisa mendengar emosinya melorot. Ling Su bergumam pada dirinya sendiri, aku selalu berpikir aku cukup baik, tetapi dia tidak bahagia. Yup, aku bisa melihat dari cara dia menatapku, tatapannya penuh ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Dia adalah pria yang baik, pria yang sangat baik. Dia mengadopsi aku ketika aku masih muda. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama dimakan serigala liar. Aku terus berusaha dan berusaha, tetapi dia masih kecewa. Petik 2. Salju jatuh dengan tenang ke tanah. Dalam benaknya, adegan-adegan yang akrab itu sedang diputar ulang. Suara Ling Su, seolah-olah dia mimpi berbicara. Aku tahu, dia selalu ingin aku menjadi pria yang baik seperti dia. Sampai dia meninggal, aku masih tidak menyenangkannya. Aku mulai menjadi nomad. Pada usia 11, aku berkeliaran. Aku menjadi lebih kuat, tetapi aku selalu tidak bahagia. Selama aku tidak bahagia, aku akan pindah ke tempat lain. Petik 2. Berapa usia kamu sekarang? Mulei tidak bisa membantu tetapi bertanya. 17. Ling Su menjawab tanpa ekspresi. Mulei dan Gu Sue terkejut. Ling Su baru berusia 17 tahun dan dia sudah berkeliaran selama 6 tahun.
Mereka tidak bisa membayangkan seorang anak berusia 11 tahun berkeliaran di jalanan di dunia orang dewasa. Tidak heran dia begitu kuat. Mu Lei tergerak. Wow, kita berada di usia yang sama. Tang Tian bersorak dengan tangan ke atas, jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjagamu. Kita bisa membentuk tim anak muda dewa yang tak terkalahkan. Dan dorong jalan kita ke konstelasi Salib Selatan. Dan selamatkan Qian Hui. Petik 2. Tim anak muda dewa tak terkalahkan. Kelopak mata Ling Su berkedut. Semua keputusasaan dan emosinya yang menekan segera menghilang. Bajingan ini memang ahli merusak suasana hati. Dia benar-benar terbuka pada bajingan seperti itu. Sangat memalukan. Petik 2. Tunggu sebentar. Apa yang dikatakan bajingan ini? Mata Ling Su menjadi dingin. Wajahnya berubah serius. Konstelasi Salib Selatan. Ling Su tak tahu terima kasih ini. Makan kapan kita pernah memperlakukannya dengan buruk. Dia benar-benar menyalahkan kita. Menyentakkan. Kami tidak bisa membiarkannya seperti ini. Tidak pernah. Petik 2. Kepala pelayan dari keluarga pertama berwarna hijau dengan amarah, melolong di aula, dia telah menjadi antek dari tetua klan besar selama 40 tahun. Sebagian besar urusan rumah tangga harus melewati tangannya, bahkan putra-putra tetua klan besar memiliki otoritas yang lebih rendah darinya. Dia telah melakukan banyak kontak dengan Ling Su. Koin bintang, kartu roh, batu bintang del, semua diberikan darinya kepada Ling Su. Perawatan Ling Su di keluarga pertama jelas tidak ada duanya. Ini kesalahan aku. The Great Clan Elder mendapatkan kembali ketenangannya, dan dengan suara rendah berkata, aku telah terlalu sedikit peduli untuk Ling Su. Jenius seperti itu, bagaimana ia bisa dengan mudah dimenangkan oleh uang? Aku terlalu ceroboh. Bicara, seperti apa sebenarnya Ling Su? Petik 2. Seperti apa Ling Su? Kepala pelayan tertegun, dia tidak bisa tidak mengingatnya, dia agak tidak pasti, sedikit membosankan, tidak suka banyak bicara, tidak terlalu bahagia, tampaknya tidak tertarik pada apapun. Lupakan. Tetua klan besar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kesalahan seperti itu pernah terjadi sekali, dan kita telah menderita konsekuensi yang sangat buruk. Sekarang mari kita pikirkan, bagaimana cara menyelamatkan situasi. Apakah kamu berhasil menghubungi orang itu? Petik 2. Wajah kepala pelayan tampak sedih, Qia menolak, sepertinya rumor itu benar. Great Clan Elder merenungkan, untuk bisa lepas dari tangan Qia, kemampuannya tidak bisa diremehkan, bagaimana dengan yang lain? Satu-satunya yang bersedia menerima tawaran ini adalah Hua Brothers. Kepala pelayan menjawab. The Hua Brothers. Tetua klan agung telah mendengar nama-nama ini sebelumnya, matanya berbinar, dua bersaudara, Hua Rong dan Hua Sa. Iya. Kepala pelayan itu sedikit bersemangat, mereka bersedia menerima pekerjaan ini, meskipun harganya tinggi, hanya ada dua dari mereka yang tersisa dari para ahli. Hal yang baik adalah, meskipun harganya lebih mahal, Hua Brothers lebih mudah diajak bicara, dan lebih mudah bergaul daripada Qia. Petik 2. Kalau begitu Hua Brothers itu. Great Clan Elder sangat menentukan, harus cepat. Semakin awal kita menyelesaikannya, semakin baik situasinya bagi kita, semakin pasif kita. Petik 2. 1 hari kemudian, mereka akan tiba. Kepala pelayan mengertakkan gigi, Ling Su dan orang itu, mereka tidak akan bisa menemukan trik lagi. Great Clan Elder mengungkapkan ekspresi puas, dengan mereka di sekitar, aku lega. Ingatlah untuk mengingatkan mereka agar tidak menyakiti Gusue, aku ingin dia hidup. Petik 2. Iya, kepala pelayan menjawab dengan hormat. Kamu akan pergi ke konstelasi Palang Selatan. Ling Su menatap tanpa berkedip ke wajah Tang Tian, seolah-olah ada bunga di wajahnya. Iya, Tang Tian memiliki wajah penasaran, kamu mendengar tentang Southern Cross Constellation. Tuanku telah menyebutkannya sebelumnya. Ling Su memiliki pandangan yang mengingatkan, jangan memprovokasi para ahli istana ke-13, dan orang-orang yang berafiliasi dengan Southern Cross Constellation, katanya. Tang Tian tampak heran, wow, tuanmu itu hebat. Dia pasti menduga bahwa Southern Cross Constellation memiliki seorang pemuda yang seperti dewa, benar-benar. Petik 2. Tiba-tiba, bayangan muncul tiba-tiba di samping Tang Tian, siapa tuanmu? Tatapan Bing tertuju kaku pada Ling Su. Ling Su tersentak bangun dari kursinya, dan diposisikan ke posisi waspada, murid-muridnya mengerut, siapa kamu? Dia bisa merasakan aura mengancam datang dari pihak lain, level aura ini, sangat kuat. Siapa orang ini? Tang Tian terkejut, dia buru-buru bangkit, dia Bing, jenderalku. Jenderal Roh. Ling Su menatap Bing dengan curiga, Jenderal Roh kamu sama dengan kamu, agak tidak biasa. Benarkah? Haha, kamu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Sebelum wajah Ling Su menghitam, Tang Tian yang bergembira memberitahu Bing, hei, paman, jangan terlalu ganas, jangan menakuti anak itu. Anak. Mata Ling Su melebar, sarafnya tersentuh, dia melompat dengan marah, kamu adalah anak itu. Seluruh keluargamu terdiri dari anak-anak. Petik 2. Tang Tian memiliki ekspresi, aku tahu itu, dan berkata kepada Bing, lihat, aku sudah bilang begitu. Bing mengabaikan Tang Tian, alih-alih tatapannya tertuju pada Ling Su, apalagi yang dikatakan tuanmu. Ling Su sekarang tahu bahwa Bing tidak berbahaya, menyimpan tombaknya, dan mendengus, karena dia tidak senang dengan tatapan Bing, aku lupa. Tang Tian menepuk pundak Ling Su, dan menghiburnya,
Nak, orang harus berpikiran terbuka, ya ampun, kamu benar-benar menyerah pada tingkat Jenderal Roh. Aries Constellation. Bing berusaha keras untuk mengingat kembali, tiba-tiba, tunggu, dia berbalik, dan menatap Tang Tian dengan tatapan yang tidak ramah. Apa maksudmu dengan menyerah pada level Spirit General? Tang Tian pura-pura tidak mendengar, dan menguap menghadap langit. Melihat duo yang bertengkar, Gu Sue, yang bermain dengan Yaya di tangannya, tiba-tiba merasakan betapa menyenangkannya jika waktu bisa berhenti pada saat ini. Tetua klan yang hebat, mereka ada di sini. Suara kepala pelayan itu bergetar sedikit. Biarkan mereka masuk. Tetua klan agung menekan kebahagiaannya, dan dengan tergesa-gesa menginstruksikan, sementara dia berdiri untuk menyambut mereka. Dua sosok mengesankan muncul di ambang pintu, langsung menghalangi cahaya yang melewati pintu. Keduanya berjalan ke depan Great Clan Elder. Rasa penindasan yang kuat menyapu, bahkan tetua klan besar, yang telah melihat banyak peristiwa skala megah, tidak bisa membantu tetapi bergidik di hadapan mereka. Memang, mereka layak untuk dicatat dalam daftar 50 pakar teratas dari seluruh planet hutan Humble. Huarong, tinggi 1,85 meter, kuat dan kuat, rambut panjang coklat di atas bahu, tubuh bagian atas telanjang, otot-otot perunggu sudut, tatapan dingin es, membawa tongkat perunggu. Huasa dengan penampilan mengerikan, lebih tinggi daripada kepala oleh Huarong, bentuk tubuh yang lebih jelas dan otot-otot yang menonjol dan kuat, membawa rasa ngeri kepada orang-orang. Dia berdiri di sana seperti gunung besi, di hadapannya, ada perasaan penindasan yang kuat, seolah-olah tangan yang tak terlihat memegang leher seseorang, membuat orang tidak bisa bernapas. Senjatanya adalah gada berat berkepala dua yang mati, yang dipegangnya dengan santai. Aura sedingin es milik para ahli, menindas setiap sudut rumah. Untuk dapat memasuki 50 teratas dari Humble Forest Planet pada saat yang sama, duo saudara ini adalah duo satu-satunya. Salah satu dari mereka, adalah pemain kuat mutlak, menuju Black Mountain City. Selain itu ada dua dari mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, semuanya ada dalam kendali mereka, termasuk Gu Sue. Aku mohon kalian berdua. Di hadapan para ahli yang kuat seperti itu, tetua klan hebat tidak berani bertindak tinggi dan perkasa. Huarong bertanya tanpa ekspresi, di mana barang-barang kami? Kami sudah membayar deposit. Kepala pelayan menjawab. Huarong sepertinya tidak mendengar, sepasang mata sedingin es itu, menatap pada tetua klan besar, kami sangat sibuk, kami tidak punya waktu untuk berlarut-larut dengan kalian. Kamu, kepala pelayan tidak berpikir bahwa Huarong akan sangat nakal. The Great Clan Elder mengulurkan tangannya untuk mencegah kepala pelayan itu memarahi, dan dengan tenang menjawab, itu harus diberikan cepat atau lambat, aku yakin pada kalian berdua, pergi, mengambil remunerasi yang telah kita siapkan. Pandangan Huarong baru saja membuat tetua klan besar merasa seolah-olah hatinya dicekik oleh sepasang tangan, dan hampir berhenti berdetak, dia adalah orang yang menentukan, dan tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Huarong terkejut dengan sikap langsung klan-klan besar, dia mengangguk, memang tetua klan besar, kamu langsung, kita saudara tidak akan menyeret juga. Mereka tidak akan hidup melampaui malam ini. Petik 2. Klaim Huarong disebutkan dengan santai, tetapi memberi orang lain rasa percaya diri yang kuat. Huasa tersenyum, tampak bodoh, tetapi juga seperti binatang buas. Lalu aku lega. Great Clan Elder memaksakan senyum. Segera, remunerasi dikirim, Huarong memindainya, dan menyimpannya dengan memuaskan. Suruh seseorang untuk menunjukkan jalannya kepada kita. Huarong berkata dengan ringan, semakin awal kita selesai, semakin awal kita bisa santai. Jika ada bisnis lain di masa depan, tolong urus kami, tetua klan yang hebat. Petik 2. Dia berkata kepada Huasa, ayo pergi. Ketika keduanya pergi, tetua klan besar segera duduk di sofa, dia kemudian menyadari bahwa tanpa sadar, dia sudah basah kuyup oleh keringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan merasa lemah. The Great Clan Elder merasa kaget, dan terkejut. Ini adalah para ahli nyata. Ling Su tampak pucat dibandingkan. Matanya bersinar menakutkan, dia ingin memberitahu semua orang bahwa siapapun yang mengkhianatinya, hanya akan memiliki satu hasil. Kematian. Seluruh Black Mountain City, sangat tenang, semua klan berusaha keras untuk menahan klan mereka sendiri, Black Mountain City yang dulu ramai bahkan tampak agak kering. Jalanan lebar itu kosong tanpa satu orang. Kedamaian yang tidak biasa adalah pertanda, bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Terlalu sepi. Aku bahkan merasa sedikit kehabisan nafas. Gu Sue berdiri di depan jendela, menatap jalan-jalan yang kosong, nadanya menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Bahkan orang bodoh akan tahu bahwa tetua klan besar hanya bersiap untuk pembalasan, begitu dia menyelesaikan persiapan, apa yang menunggu Ling Su dan yang lainnya, pasti akan menjadi serangan yang tajam dan tanpa henti. The Great Clan Elder dari Gu Clan memiliki reputasi terbaik dari semua tetua Gu Clan lainnya. Tepat di bawah manajemennya, bahwa kekuatan keluarga pertama, jauh lebih luar biasa daripada keluarga lainnya. Gu Anxiong juga kehilangan ketenangan biasanya, dia duduk di kursi dengan nada suram, dan tertawa pahit, kali ini kita salah perhitungan, pengkhianatan Ling Su hanya memberikan alasan yang sempurna kepada orang tua itu untuk menunjukkan kehebatannya, upaya kita sia-sia. Petik 2. Gu Wu tertegun, dan hampir langsung berteriak dengan tajam, jangan bilang bahwa tetua klan besar akan menahan Gu Sue sebagai tawanan. Aku menantang dia.
Petik 2. Dia sudah lama melihat Gu Sue sebagai tangkapan di tasnya, dia yakin untuk mendapatkannya, bukan hanya karena Snow Rainbow Blood Meridian, tetapi juga karena ketampanannya. Beberapa hari ini ia terus muncul ke dalam pikirannya, dan dia tidak bisa tidur. Gu Anxiong mencibir, apa yang tidak berani dia lakukan? Seluruh klan, satu-satunya yang aku tidak yakin menang melawan adalah orang tua itu. Jangan tertipu oleh ketenangannya yang biasa, begitu dia beraksi, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada yang lain. Petik 2. Gu Wu memaksa dirinya untuk tenang, tidak begitu mudah, Ling Su dan pria misterius itu tidak mudah dihadapi, ditambah Mulei. Gu Anxiong menggelengkan kepalanya, tetua klan hebat tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak dia yakini. Tiba-tiba, Da Wei, yang telah mengawasi jalan-jalan, berteriak, mereka keluar. Gu Wu dan Gu Anxiong dengan tergesa-gesa berlari, dua pria yang mirip dengan menara besi, berlari dengan santai menuju reruntuhan di bawah bimbingan seorang seniman bela diri. Dua nama muncul di benak Gu Wu, wajahnya langsung memucat. Hua bersaudara. Petik 2. Seruannya dipenuhi dengan getaran kuat. Wajah Gu Anxiong menjadi hijau, dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Petik 2. Semua mata menatap jalan ini terkejut. Tang Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia berdiri dan menatap ke ujung jalan. Setengah detik kemudian, Ling Su juga merasakan napas pihak lain, dia kaget, dan membawa tombak peraknya saat dia berdiri. Dia melirik Tang Tian dengan terkejut, naluri orang ini benar-benar cerdik. Dia sebenarnya lebih lambat darinya setengah detik. Jangan meremehkan setengah detik ini, dalam pertempuran di antara para ahli, celah dalam sepersekian detik, sudah cukup berbahaya. Orang ini, dia tidak sederhana. Tatapan Ling Su beralih ke jauh, dia agak penasaran dengan lawan yang akan datang. Mengingat pemahamannya tentang tetua klan besar, dia pasti akan sangat melawan. Namun, dia tidak merasa takut. Angin membelai wajahnya, rambut biru pendeknya mirip gelombang yang berdesir, matanya yang merah jambu menyala karena nyala api. Kehidupan baru, dimulai dengan pertempuran, tidak ada yang lebih baik dari ini. Menguasai. Ling Su memiliki kegembiraan saat terlahir kembali, seolah-olah sinar matahari yang cerah telah melewati langit berkabut. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat tersentuh, tetapi dia segera mendorong perasaan yang tak terduga ini ke benaknya, dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Ketika bayangan muncul di jalan, mata Ling Su tiba-tiba mengerut, dan jantungnya jatuh. Hua bersaudara. Pandangan Ling yang dijaga Ling Su membuat Tang Tian heran, dan buru-buru bertanya, apakah mereka tangguh? Orang yang menjawab Tang Tian adalah Mulei, wajah Iron Man ini sekarang sangat putus asa, suaranya serak, sangat hebat. Mereka adalah satu-satunya dua saudara lelaki yang berhasil masuk ke 50 teratas dari Humble Forest Planet. Petik 2. Wajah Gu Sue pucat pasi, tapi dia terus duduk dengan tenang, dan tidak terlalu panik. 50 besar. Wajah Tang Tian menjadi suram juga. Di planet manapun, untuk bisa masuk ke 50 besar, seseorang harus berani. Meskipun Humble Forest Planet hanya planet paling bawah dari Onyx Sol, standar rata-rata seniman bela diri di sini jauh lebih tinggi daripada Immortal Constellation Mountain yang telah lama menurun. Namun, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan bertanya, siapa yang lebih kuat, Qi Ya atau mereka? Qi Ya. Roh Mulei sekarang sedikit naik, dia ingat bahwa Tang Tian adalah seseorang yang bisa melarikan diri hidup-hidup dari tangan Qi Ya. Oh. Tatapan Tang Tian tertuju pada saudara-saudara Hua dengan santai berjalan ke arah mereka, dia hampir tidak memiliki rasa takut, dan hanya pertempurannya yang membakar. Sayang sekali, aku telah berharap untuk berdebat dengan Qi Ya lagi. Mulei menatap Tang Tian dengan heran, dia terkejut oleh pernyataan arogan Tang Tian. Menantikan perdebatan dengan Qi Ya. Kata-kata seperti itu, dalam 10 tahun ini, di seluruh Humble Forest Planet, tidak ada yang berani mengucapkannya. Orang ini, benar-benar sombong. Memikirkan Qi Ya. Ling Su dengan dingin tertawa, pikirkan bagaimana kita akan bertarung hari ini terlebih dahulu. Kedua beruang ini, bukan beruang biasa. Hanya sedikit kekuatanmu yang pasti tidak akan membawa kamu kemanapun. Petik 2. Tang Tian dengan sinis menjawab, minggirlah, pecundang yang kalah, apakah kakimu gemetaran? Hehe, jika kamu takut, bersembunyi di belakangku, Yaya akan melindungimu. Petik 2. Omong kosong. Siapa yang gemetaran? Ling Su sangat marah, aku akan takut. Hanya karena keduanya aku akan takut. Aku bahkan bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan di belakang punggungku. Petik 2. Dikatakan dengan baik, sangat mendominasi. Tang Tian bertepuk tangan dengan wajah senang, sebagai bosmu, aku sangat menghargai kamu. Apakah kamu ingin sisi kiri atau kanan? Kamu pilih dulu, kalau kamu datang dengan alasan lain ketika aku datang untuk menyelamatkan kamu nanti. Selamatkan aku. Mata Ling Su bahkan memerah sekarang, kamu bilang aku akan kalah. Kamu, dengan standar kamu yang rusak, masih ingin menyelamatkan aku. Ayo, mari kita bertarung terlebih dahulu, duel. Aku berkata kepadamu, aku sudah lama melihatmu sebagai merusak pemandangan. Petik 2. Gu Sue menatap dengan bingung pada konflik internal keduanya. Tidak, Tang Tian mengulurkan satu jari dan sedikit menggoyangkannya, ada duel yang sangat adil di hadapanmu. Kami akan menghadapi masing-masing, siapapun yang mengalahkan lawan mereka terlebih dahulu, akan menang, bagaimana dengan itu? Su kecil, berani atau tidak?
Petik 2. Sebelum Ling Su membuka mulutnya, Tang Tian menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, dengan wajah kesombongan, susu kecil, berani dan bertempur seperti pemuda yang seperti dewa. Enyahlah. Ling Su sangat marah. Kemarahan tidak akan membawamu kemana-mana, nak. Tatapan Tang Tian tertuju pada duo berjalan, ekspresinya berubah dingin, dan dia bergumam, aku akan ke kiri, kamu ambil kanan. Sebelum dia menyelesaikan hukumannya, Ling Su bergegas keluar. Pamanmu, tolong lindungi Gu Sue. Tang Tian berkata tanpa memalingkan kepalanya, pandangannya tertuju pada Hua Xiong di sebelah kiri, niat pertempurannya menyala. Jika dia bahkan tidak bisa menang melawan Hua Sa, bagaimana dia bisa menantang Kia? Tujuan aku adalah Kia. Ayo beruang besar, bersiaplah untuk terpesona oleh kehebatan anak ilahi. Tang Tian melesat ke arah Hua Sa seperti kilat. Menonton Ling Su dan Tang Tian berjalan ke arah mereka, wajah acuh tak acuh Huarong mengungkapkan senyum sarkastik, aku dapat mengatakan bahwa dua teman kecil kami cukup berani. Membunuh mereka. Hua Sa mendesis. Tidak, tidak, kita harus menemani mereka dan bersenang-senang. Kami belum bertemu anak-anak pemberani seperti itu dalam waktu yang lama. Huarong menyipitkan matanya dan melotot, anak-anak seperti itu bisa menemani kita bersenang-senang sebentar. Hua Sa menggelengkan kepalanya, dan mendesis, aku tidak suka bermain. Baiklah, baiklah. Huarong terlihat tidak berdaya, terserah kamu, tapi jangan rebut milikku. Suaranya tiba-tiba berubah dengan padat, apa yang dia panggil? Ling Su. Mendengar bahwa dia adalah anak yang berbakat dengan banyak potensi, tidak ada yang membuat aku lebih bersemangat daripada menghancurkan bakat seperti itu. Petik 2. Dong. Tanah bergetar, dan menyelah Huarong, dia berbalik agak tidak senang, Hua barusan disebabkan oleh Hua Sa yang dengan santai menempatkan tongkat berkepala dua di lantai. Saudara-saudara memiliki karakter yang sangat berbeda. Huarong lebih licik dan cerdik, sementara Hua Sa jauh lebih membosankan, tetapi Hua Sa tidak hanya memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa, dia juga lebih berbakat dalam teknik bela diri, sehingga dia hampir seperti binatang buas dalam pertempuran. Hua Sa memegang gada berkepala dua di satu tangan, dan mulai berlari. Gemuruh, gemuruh. Perawakan sebuah bukit kecil ditambah dengan gada yang berat, setiap langkah yang diambil Hua Sa adalah menghancurkan bumi. Ketidaksabaran seperti itu. Huarong menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan saudaranya, tetapi pada saat berikutnya, dia juga menghilang di tempat yang sama. Apakah Ling Su dan orang itu gila? Dia, titik. Mereka benar-benar pengisian. Gu Wu menatap dengan bingung ke jalan di bawah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Wajah Gu Anxiong juga muncul keheranan. Tidak hanya mereka, semua orang yang perhatiannya pada pertempuran, tidak bisa mempercayai mata mereka sekarang. Tuhanku, mereka sebenarnya tidak melarikan diri. Petik 2. Jangan bilang mereka tidak kenal Hua bersaudara. Ada kemungkinan, hari ini adalah pertama kalinya aku melihat mereka juga. Cepat dan lihat. Hei, mereka sudah menyerang. Petik 2. Tidak banyak yang bisa dilihat, 10 putaran, aku yakin mereka tidak akan bertahan bahkan 10 putaran, adakah yang bertaruh dengan aku? Petik 2. Aku bertaruh 5 putaran. Mengikuti pemendekan jarak di antara mereka dengan cepat, dengungan menghilang. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, 50 ahli teratas dari Humble Forest Planet, dalam rantai makanan seluruh Humble Forest Planet, berada di tempat tertinggi. Bahkan para ahli di Black Mountain City, ketika berhadapan dengan para ahli tingkat ini, akan dipandang sebagai boneka yang lemah. Ling Su mungkin memiliki masa depan yang cerah di depan, tetapi untuk sekarang, dia hanya bisa mengamuk di Black Mountain City. Namun semua orang tanpa sadar menahan napas, pandangan mereka, tanpa kecuali, semuanya tertuju pada saudara Hua. Mata mereka dipenuhi dengan semangat fanatik, mereka tidak ragu tentang hasilnya. Tetapi mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, para ahli Humble Forest Planet, yang hanya ada dalam legenda dan nyaris tidak terlihat di depan umum, betapa glamornya mereka akan meraih kemenangan. Menyusul mendekati kedua belah pihak, kerumunan bahkan tidak berani bernapas. Huarong yang berlari mulai merilekskan pergelangan tangannya, dengan tekanan ringan pada tongkat perunggunya, ekspresinya duduk dan tunggu perlahan menghilang, dan niat membunuh dengan cepat meningkat, batang perunggu berat di tangannya ringan seperti bulu, dan bergetar. Dengan kekerasan. Hua Sa menyeret gada, dia seperti binatang buas, gada di belakangnya menciptakan percikan menyilaukan ketika diseret di lantai, dia menyeret jalur percikan ini sepanjang jalan, dan berlari dengan gila. Bahkan jika mereka hanya penonton, Hua bersaudara gila aura dan membunuh niat, membuat semua orang terkejut. Di antara mereka, tidak ada yang bisa tetap tenang sebelum serangan ofensif liar seperti itu. Jadi ini adalah pakar top. Dua bayangan yang berhadapan langsung dengan Hua bersaudara, tampak sangat kecil dan tidak penting, sangat lemah. Kedua pihak memiliki level yang sama sekali berbeda. Mereka semua bisa membayangkan bagaimana, pada detik berikutnya, Ling Su dan Tang Tian menjadi seperti orang-orangan sawah, dirobek oleh saudara-saudara Hua. Bahkan ketika berlari, tubuh Tang Tian sangat condong ke depan sementara kepalanya diangkat. Matanya melebar dengan cepat ketika dia melihat bahwa Hua Sa memang mengesankan, niat membunuh yang gila itu, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahaya kuat yang akan datang menjulang di atasnya, dan nalurinya telah memberinya peringatan. Tapi tatapannya jangan pernah goyah.
Pandangannya tertuju pada bayangan yang mengancam itu, angin menderu di telinganya, seperti tanduk, mendorongnya ke depan. Darah segar yang menggelegak dan pertempuran akan mendidih. Kalahkan dia. Pikiran di otak Tang Tian ini begitu kuat, sangat besar, sampai dia hampir ingin mengaum. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, seolah-olah dua meteorit akan bertabrakan. Lingkungan menjadi buram, hanya gerakan Huasa yang bisa ditangkap. Tiba-tiba, murid Tang Tian mengerut, matanya menangkap pergerakan pergelangan tangan Huasa. Sekarang. Tanpa ragu, Tang Tian menggunakan semua kekuatannya dan melompat keluar. Itu benar, terlempar keluar. Tang Tian langkah terakhir di tanah, seperti bola meriam, langsung menghilang. Murid Huasa tiba-tiba mengerut, langkah terakhir Tang Tian, terjadi segera setelah serangannya, dia tidak punya waktu untuk mengubah serangannya. Gada dengan bunga api secara alami terlempar keluar dari bawah kaki kanannya. Oh tidak. Niat membunuh gila Huasa tiba-tiba terhenti. Bayangan membentang dengan kecemerlangan, muncul dalam penglihatan Huasa tanpa peringatan, seperti gunting yang muncul entah dari mana, muncul di kaki bagian bawah kirinya. Bagaimana dia muncul di sana? Murid Huasa berkelebat dengan bingung. Tang Tian menempel dekat dengan tanah, kakinya di depan dan tubuhnya condong ke belakang. Kedua kaki menggambar dua sinar-sinar putih salju, dan menyilang di udara, seperti sepasang gunting yang saling menempel. Bang! Huasa hanya merasa kaki kirinya memiliki kekuatan yang kuat naik, seluruh tubuhnya terlempar ke udara oleh kekuatan besar. Struk Tang Tian menghabiskan semua kekuatannya, dia tidak bisa lagi menghentikan tubuhnya sekarang, dan terbang dekat ke tanah selama lebih dari 30 meter. Di belakangnya terdengar suara tabrakan yang berat, disayangkan peluang besar serangan lanjutan ini terlewatkan, Tang Tian langsung mendapatkan kembali ketenangannya. Untuk dapat membuat Huasa langsung naik sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Tang Tian tahu betul bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ketika Tang Tian selesai berbalik, Huasa sudah bangun dari lantai. Aku tidak melihat hal yang benar. Pasti penglihatan yang buruk. Petik 2. Bagaimana ini bisa? Bagaimana dia bisa mengalahkan Huasa? Ya Tuhan! Ya ampun, apa yang baru saja aku lihat? Seruan seperti ini, meledak langsung di keramaian yang jauh di depan mata. Semua orang tak percaya, dan memiliki pandangan bingung, mulut mereka tanpa sadar memuntahkan seruan. Pemandangan itu yang baru saja terjadi, membuat mereka benar-benar gila. Melihat Huasa yang berjuang untuk bangkit dari lantai, tubuh tertutup debu, orang bisa tahu bahwa dia dihempaskan dengan keras. Lihat, Ling Su. Tiba-tiba seseorang di tengah kerumunan menjerit nyaring. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke Ling Su dan Huarong. Meskipun Huarong meremehkan Ling Su, dia licik dan curiga, dan tidak menyerang dengan liar seperti Huasa. Batang kuningan di tangannya, secepat kilat. Teknik batang yang dia praktikkan, adalah Cicada Wings Rod. Ini adalah teknik batang yang ringan dan gesit. Tetapi dia mengadopsi pendekatan yang berbeda, dan sebagai gantinya menggunakan batang kuningan yang sangat berat. Meskipun kekuatannya tidak seseram Huasa, kekuatan lengannya juga sama mengejutkannya, kecepatan dan beratnya, secara cerdas dipadukan bersama olehnya, banyak sekali yang menakjubkan. Menjadi secepat kilat adalah tempat kebanggaannya diletakkan. Dibandingkan dengan Huasa, kekuatannya jauh berbeda, tetapi untuk kecepatan, Huasa juga sangat jauh darinya. Bahkan dalam 50 pakar top Humble Forest Planet, meskipun banyak yang lebih kuat darinya, sangat sedikit yang secepat dia. Namun, dia akhirnya bertemu lawannya hari ini, seseorang yang bisa bertarung melawannya di daerah yang paling ia banggakan. Wajah Huarong suram, tongkat kuningannya sangat cepat, kecemerlangan batang itu tipis dan transparan seperti sayap jangkrik. Tapi hari ini, teknik tongkatnya yang tak terkalahkan menemui perlawanan yang kuat. Ujung tombak menumbuhkan bintang-bintang, kepingan-kepingan cahaya dingin berwarna perak menyala di langit, satu membentuk dua, dua membentuk empat, empat membentuk delapan, dalam sekejap mata, sebelum dia adalah lautan bintang. Teknik tombak cepat seperti itu. Teknik batang Huarong sebenarnya diblokir dengan kuat oleh laut tombak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika seseorang mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa ada seseorang yang lebih cepat darinya di Humble Forest Planet, dan seseorang ini adalah orang yang tidak ada yang acak, dia pasti tidak akan mempercayai mereka. Tapi sekarang, pemandangan ini telah terjadi tepat di depan matanya. Perlawanan laut berkepala tombak sangat besar, tombak dan tongkat telah melintasi jalan berkali-kali, tetapi tidak pernah Huarong merasa bahwa batang kuningan di tangannya telah mengenai daerah yang padat. Dia awalnya berpikir bahwa misi ini hanya akan melalui gerakan. Huarong dan Huasa telah lama memiliki hak untuk meninggalkan Humble Forest Planet, mengingat kehebatan mereka, memiliki kursi Onyx Soul Chariots jelas bukan masalah. Tetapi begitu mereka meninggalkan planet hutan Humble, meskipun mereka akan dapat memperoleh lebih banyak, risikonya akan lebih tinggi, dan tidak senyaman planet hutan Humble. Robin. The Onyx Soul rank tier members according to Chinese Chess PHS, lowest to highest, Soldier, Cannon, Horse, Chariot, Elephant, Counselor and General. Selama mereka tidak memprovokasi orang menakutkan seperti Kia, duo ini bisa hidup layak sebagai raja. Ling Su. Dari mana asal orang ini? Huarong heran dan curiga. Tang Tian menjatuhkan Huasa berhadap-hadapan, membuat banyak yang jatuh dari kursi mereka. Dalam pertempuran antara Ling Su dan Huarong, Ling Su juga tidak kalah.
Suara tombak dan batang yang terjalin erat, menghujani, dan banyak bintang berapi yang meledak di langit, tidak pernah berhenti. Semua orang bingung. Harapan mereka akan kemenangan gemilang Hua bersaudara tidak muncul, situasi yang diharapkan juga tidak muncul. Semua orang belum pulih dari keterkejutan. Mereka adalah Hua bersaudara. Mereka bisa memasuki 50 teratas dari planet hutan Humble, para ahli top di planet ini. Mereka bisa melanggar hukum di planet ini, di Black Mountain City yang kecil, mereka hanya bisa menggigil di bawah kaki mereka. Namun, para ahli seperti ini, sebenarnya benar-benar dipertahankan oleh dua orang berusia 17 atau 18 tahun. Seruan perlahan mereda, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka perlu memulai dan mensurvei pertempuran ini yang mereka pikir tidak memiliki ketegangan. Berapa lama kedua remaja ini bisa bertahan? 20 putaran, 50 putaran. Jika mereka berdua bisa bertahan di atas 100 putaran, itu sudah cukup untuk mendorong mereka ke ketenaran semalam. Atau mungkin, kemenangan. Sangat sedikit orang yang memiliki pemikiran ini muncul di pikiran mereka, tetapi segera, mereka berpikir bahwa imajinasi mereka terlalu subur, dan langsung mendorongnya ke belakang pikiran mereka. Dua orang muda ini hanya mampu memblokir Hua bersaudara, kemenangan. Mereka masih jauh. Namun, pertempuran ini segera menjadi menarik. Para penonton menjadi gembira. Huasa menatap Tang Tian di depannya, dia sudah terlihat jelek dan ganas, sekarang ditambah dengan wajahnya yang cemberut, itu bahkan lebih menakutkan. Setengah celananya diiris ke bawah di kaki kirinya, luka berbentuk gunting yang mengerikan menjiplak tulang kakinya dan ke kedua sisi, darah segar menyembur keluar dari luka, menelusuri ke bawah kaki bagian bawah dan meresapi jejak kaki kirinya. Huasa tidak menyadari, matanya yang buas menatap tajam ke arah Tang Tian. Dia tidak berusaha menutupi niat membunuh dan kemarahannya, dia benar-benar terluka. Rasa sakit yang kuat, sebaliknya menyebabkan letusannya, Huasa meraung dengan marah, tangan kirinya memukul dadanya dengan keras, kaki kanannya tiba-tiba lepas landas, dan menuju Tang Tian. Gada hampir 300 kg di tangannya, tiba-tiba diangkat. Wow wow wow. Raungan rendah yang menakutkan membuat hati seseorang mati rasa, sinar kaki yang dalam menyelimuti Gada, dalam sekejap, dengan Tang Tian termasuk, seluruh radius 17 meter diselimuti dalam ruang lingkup serangan Huasa. Ekspresi Tang Tian berubah, nalurinya menghasilkan rasa bahaya, yang begitu kuat sehingga kekuatan sejati dalam dirinya menggeliat tanpa sadar. Ini bukan pertama kalinya Tang Tian merasakan bahaya yang sangat kuat. Di kamar 18 angka perunggu, setiap kali perasaan bahayanya sekuat ini, itu berarti bahwa ia akan segera ditangkap. Hampir dalam hitungan detik, Tang Tian membuat keputusan, dengan raungan rendah, merak. Cahaya biru tanpa suara menyebar dengan cepat dari tubuh Tang Tian, dalam sekejap mata, baju besi merak telah menyelimutinya. Pada saat ini, dia sudah tidak dapat peduli apakah orang lain akan mengetahui bahwa dia berasal dari grup marsial terhormat. Untuk pertempuran hari ini, berarti kematian jika dia kalah. Selain itu, Tang Tian ingin menang. Jika dia bahkan tidak bisa menang melawan orang ini, bagaimana dia bisa menantang Kia? Peacock telah memulihkan sebagian dari kejayaan sebelumnya, setelah Tang Tian terus-menerus memberinya makan dengan Silver Martial Spirit selama ini, Tang Tian hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan sejati yang hidup, dan sentuhan-sentuhannya yang sudah cerdik, diperpanjang jauh. Disinilah kekuatan luar biasa dari kelompok bela diri terhormat diletakkan. Strong Star Treasures, kekuatan diri sendiri, dan Martial Spirit, dapat dibagikan dengan seniman bela diri. Dengan baju zirah yang terpasang padanya, moral Tang Tian meningkat, dengan raungan yang marah, ia turun ke posisi kuda dan mengeksekusi palem monumen besar, melawan Huasa yang mengangkat gada. Saat membandingkan kekuatan, pemuda yang seperti dewa ini tidak pernah gentar oleh siapapun. Teknik pelepasan kekuatan Tang Tian yang baru dikembangkan dilaksanakan. Cetakan monumen persegi yang solid muncul di atas Tang Tian. Ledakan. Kedua tangan mati rasa, Tang Tian mengerang, matanya bulat karena marah, kuda-kudanya tampak berantakan, tetapi dia berpegangan kuat. Namun kekuatan luar biasa turun, kakinya tenggelam, dan seluruh kakinya menghilang ke dalam kuarsit. Kuarsit Tang Tian dengan radius 17 meter hancur menjadi bubuk. Serangan ini, Huasa tidak menyimpan energi apapun, sekarang diblokir dengan kaku, dan terasa mengerikan, ia harus mundur setidaknya 7 hingga 8 langkah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Keretakan muncul pada cetakan Great Monument Palem di atas Tang Tian dan hancur berkeping-keping. Cetakan Great Monument Palemnya sangat padat, dan belum pernah hancur sebelumnya, tapi hari ini, itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan kasar orang ini, bahkan lebih tinggi dari Ahmoli, Siko itu. Tang Tian menekan keterkejutannya, tubuhnya sedikit bergetar, piak, debu yang menempel di langit meledak, membentuk bentuk manusia, dan perlahan-lahan menyebar. Pada saat ini, dia kemudian perlahan berdiri tegak, menghembuskan nafas panjang, tapi matanya dingin. Lengannya sekarang hampir pingsan karena mati rasa. Tabrakan kekuatan murni seperti itu, sama sekali tidak fantastis. Tang Tian menyodorkan tangannya, berusaha membangunkannya dengan cepat, matanya menatap Huasa, karena orang itu pasti tidak akan merasa lebih baik darinya. Namun, jika pukulan lain datang, dia pasti akan terluka saat ini. Mata Huasa terbuka lebar, penuh dengan keheranan.
Itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang seniman bela diri yang dengan ceroboh bertarung melawannya dengan kekuatan. Selain orang di depannya, perawakannya cukup menipu. Selain itu, masih ada armor. Matanya bersinar dengan keserakahan, baju Zira itu pasti barang langka di Humble Forest Planet. Di samping Humble Forest Planet, bahkan di Onyx Soul, harga satu set baju besi agak mahal, dan set orang ini jelas bukan hanya set normal. Meskipun kekuatan Tang Tian membuat Huasa terkejut, dia tersenyum. Jika ini semua yang kamu miliki, maka kamu sudah selesai. Di matanya muncul sinar haus darah, dan bibirnya yang tersenyum tampak semakin menyeramkan. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, sebuah suara yang mirip dengan detak jantung yang kuat datang ke telinga Tang Tian. Tang Tian tertegun, apa itu? Dia mengikuti dan melacak sumber suara, dan ekspresinya sedikit berubah. Hati Huasa. Ini. Tatapan marah Huasa, mengungkapkan senyum kejam, bangunan gunung besarnya, benar-benar mulai menyusut dengan cepat. Tang Tian tercengang. Dalam sekejap mata, Huasa di depan Tang Tian, menyusut menjadi 1,6 meter dari 1,95 meter. A1,6 meter Huasa, bangunannya menyusut dengan berbagai ukuran, dan tidak lagi memiliki perasaan yang perkasa, bahkan tampangnya yang marah, tampaknya jinak sekarang. Apakah itu meridian darah? Tang Tian tidak pasti, perasaan bahaya yang berasal dari hatinya seperti langit berawan menjulang dari semua sisi. Orang ini, berbahaya. Awas, itu meridian darah dwarf. Seruan Mulei dari belakang bergetar dengan rasa panik yang kuat. Meridian darah dwarf. Nama yang aneh. Mata Tang Tian tertuju pada Huasa, tetapi kegelisahannya terus bertambah. Huasa tersenyum sedikit, penglihatan luar biasa. Versi miniatur Huasa seperti orang yang sama sekali berbeda, wajahnya yang mengerikan dan jelek menjadi halus dan sopan, otot-ototnya yang melotot lenyap, dan digantikan dengan sosok yang proporsional, bahkan agak lemah. Tidak peduli apapun, Tang Tian tidak dapat menghubungkan Huasa yang lembut dan sopan sebelum dia dengan Huasa yang sebelumnya jahat. Tangan yang kelihatannya kurus mengambil tangkai gada. Gada berkepala dua lebih panjang dari 1,8 meter, hampir 2 kali tinggi Huasa sekarang, tetapi, gada hampir 300 kilogram tampak seringan bulu di tangan Huasa. Adegan di depan mata mereka, begitu mengerikan, begitu tidak terkoordinasi, tapi tidak ada yang bisa tertawa, termasuk Tang Tian. Terutama ketika pergelangan tangan Huasa yang kurus berubah ringan, gada yang berat berputar di tangannya seperti kincir angin. Sosok kurus, dan senyum ringan di wajah Huasa, sebaliknya diisi dengan kekuatan yang mengejutkan. Tang Tian waspada, dan tidak berani mengendur, tiba-tiba, matanya kabur, dan Huasa menghilang. Ho! Sosok buram, tiba-tiba muncul dalam visi Tang Tian. Murid Tang Tian langsung membesar. Sangat cepat. Dalam kepanikan, dia tidak dapat merespon dengan tepat, dan hanya pada waktunya untuk membela diri dengan tangan bersilang di depan dadanya. Bam! Tang Tian merasa seolah-olah dia ditabrak oleh binatang buas berlari, visinya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Di tengah udara, Huasa yang kurus membungkuk dengan ringan, dan mendarat di tanah, dengan senyum tipis di wajahnya, dan tongkat berkepala dua terus bergerak seperti kincir angin raksasa di tangannya. Bagaimana dengan itu? Apakah kekuatan ini lebih kuat dari yang sebelumnya? Petik 2. Suara Huasa memasuki telinga Tang Tian, yang terjatuh di lantai, berjuang untuk bangun, dia menatap Huasa dengan parah, tetesan darah mengalir turun dari sudut mulutnya. Dari ketukan tadi, dia terluka. Tang Tian dengan santai menyeka darah di mulutnya, tatapannya terkunci pada Huasa, dan memutar otak untuk mencari ide. Kekuatan Huasa adalah 2 kali lipat sebelumnya, dan yang lebih berbahaya, adalah kecepatan orang itu menjadi lebih mengejutkan, naluri yang ia banggakan, sebenarnya tidak berguna dalam serangan mendadak tadi. Jika kekuatan murni tidak cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, maka kombinasi sempurna antara kekuatan dan kecepatan, itu secara eksponensial meningkatkan bahaya yang dibawa Huasa sebelum mereka bawa. Meridian Darah Dwarf. Nama aneh dan tidak dikenal ini, membuat Tang Tian menyadari untuk pertama kalinya, kekuatan sebenarnya dari meridian darah. Sangat kuat. Bagaimana cara bertarung? Tang Tian menatap Huasa, wajahnya suram, dan pikirannya cepat berpikir. Namun, Huasa tidak berniat membiarkan Tang Tian berpikir perlahan. Mata Tang Tian kabur lagi, persis sama dengan yang baru saja terjadi. Hampir dalam sekejap itu, Tang Tian hanya punya waktu untuk masuk ke posisi defensif, karena kekuatan menakutkan menabrak lengannya, dan ia terbang seperti karung pasir. Pada saat yang sama Tang Tian dikirim terbang, sosok Huasa lenyap sekali lagi. Saat berikutnya, dia muncul di samping Tang Tian, mengangkat gada berkepala dua, dan memukul perut Tang Tian dengan keras. Meskipun Tang Tian berusaha menghindar pada menit terakhir, dia masih tidak berhasil menghindarinya. Dia mirip dengan boneka yang dilemparkan ke udara, meskipun dia dilindungi oleh set baju besi. Tang Tian masih tidak luput dari cedera, bagian belakang tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah akan menyembur keluar. Tetapi Tang Tian tahu bahwa situasinya kritis, serangan Huasa pasti akan berlanjut, dan tidak berakhir di sini. Tang Tian yang baru saja dikirim terbang, dengan paksa menelan darah segar yang mengalir deras ke tenggorokannya, meringkuk tubuhnya menjadi bola, dan membentak beban, merak. Swoosh!
Peacock di belakangnya membuka bulu-bulu ekornya, seperti seekor merak yang gagap. Gada menabrak tanah dengan parah, menciptakan angin kencang dari dampak. Punggung Tang Tian sakit parah, seluruh tubuhnya seperti meteorit yang jatuh, menabrak kuarsit dengan jeritan. Bing diam-diam mengamati medan perang, momen memalukan Tang Tian semua terlihat olehnya, Dwarf Blood Meridian Huasa juga mengejutkannya. Kembali di zamannya, pengungkapan kekuasaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hari ini. Mengingat sistem kekuasaan saat ini, ada terlalu banyak area baru yang tidak dikenalnya. Kekuatan darah Dwarf Meridian mengejutkan dan mengejutkannya. Namun, dia tidak mengulurkan tangan, bahkan ketika Tang Tian tampak sangat malu, dan bahkan mungkin mati kapan saja. Dia masih menunggu, menawar pembalikan Tang Tian. Tang Tian adalah anak yang paling menjanjikan yang pernah dilihatnya, tetapi Tang Tian jelas tidak menyadari betapa besar potensi dirinya sebenarnya. Itu adalah harta yang sangat mengejutkan. Tetapi, seperti semua jenius lainnya, semua potensi mereka harus terus-menerus digali, diperas, sebelum mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka. Jika tidak, potensi mereka hanya akan tidur dengan tenang di kedalaman yang tidak diketahui selamanya. Bing adalah seorang pelatih, dia telah melihat banyak bakat seperti itu, yang akhirnya memilih untuk menyia-nyiakan waktu dan bakat mereka, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Proses mengubah potensi menjadi kemampuan, akan selalu disertai dengan rasa sakit, kegagalan, perjuangan, tanpa ini, potensi akan selalu tetap sebagai potensi. Sekarang sistem tenaga benar-benar tidak dapat dikenali oleh Bing, ada terlalu banyak konten yang tidak dikenal, tetapi bagaimana mengembangkan potensi, itulah bidang keahliannya. Mengingat penglihatan Bing, ia menemukan beberapa area yang bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan Tang Tian, tetapi ia tidak bermaksud mengingatkan Tang Tian. Karena ini adalah anak yang percaya diri yang tidak mengakui kekalahan dan membenci kegagalan, orang yang ambisius yang, bahkan jika dia dalam kesulitan, tidak akan pernah tenggelam, tidak pernah berhenti melawan, tidak pernah berhenti berjuang. Selain itu, orang ini tidak kekurangan naluri bertempur, meskipun biasanya dia tampak sangat tidak dapat dipercaya, begitu dia memasuki mode pertempuran, Tang Tian memiliki refleks yang gesit. Kemampuan Tang Tian sekarang masih belum cukup kuat, tetapi mereka sudah mulai mekar. Namun ini masih belum cukup. Nak, jika kamu dapat menemukan solusi, kamu akan dapat mencapai kemenangan, kamu akan dapat melangkah lebih jauh. Bing berdoa diam-diam di dalam hatinya, tatapannya yang dalam bersinar dengan harapan. Tang Tian benar-benar terperangkap dalam situasi diserang, Huasa terlalu cepat untuknya, serangan yang kuat, bahkan lebih menyedihkan baginya, ia hanya bisa meringkuk seperti landak dan menahan serangan. Sejak Huasa mengaktifkan meridian darah dwarfnya, Tang Tian tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Serangan Huasa seperti badai yang menghantam dengan cepat, memberinya waktu untuk beristirahat atau merenungkan gerakannya. Para penonton semua pucat, mereka sekarang menyadari apa artinya berada di 50 teratas dari planet hutan Humble. Pertempuran memasuki ritme satu sisi, Tang Tian seperti bola karet ditendang di mana-mana, Huasa begitu santai, duduk dan menunggu, gada yang sangat berat itu di bawah seolah-olah tidak berbobot, melambai seperti menamparkan lalat. Itu kecepatan yang terlalu cepat untuk ditangkap, Huasa selalu bisa muncul seperti hantu di samping Tang Tian tiba-tiba. Tang Tian yang bersinar banyak mata sebelumnya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Pakar semacam itu, mereka tidak bisa membayangkan menentang terhadap mereka. Terlalu kuat. Tapi tidak ada yang memperhatikan, tanpa sadar, Tang Tian telah mengalami 20 putaran aneh. Set baju besi merak biru yang samar sudah hancur tak bisa dikenali, kekuatan setiap pukulan sangat mengerikan, dan mengirim potongan-potongan bulu yang rusak berserakan kemana-mana. Tang Tian bertahan dengan putus asa, setiap pukulan, ketika menamparnya, membuatnya merasa seperti akan hancur. Namun, dia tahu bahwa jika dia kehilangan surat wasiat ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Tidak ada yang berpikir bahwa, bahkan dalam kesulitan yang mengerikan, Tang Tian masih tidak menyerah. Bukannya dia tidak menyerah pada pertarungan, tetapi dia tidak menyerah pada kemenangan. Dalam hatinya, dia masih haus akan kemenangan, bahkan dalam kesulitan yang begitu mengerikan. Akan ada peluang, akan ada bukaan, akan ada harapan. Bing berusaha sekuat tenaga untuk tenang, dia percaya bahwa Tang Tian tidak akan menyerah. Namun, Huasa tidak berniat kendur, serangannya terus berlanjut tanpa henti. Dari set merak yang mengerikan, Bing tahu bahwa Peacock biru hampir mencapai batasnya. Jika Peacock biru hancur sebelum Tang Tian menyusun rencana, maka itu akan benar-benar bencana. Tubuh Tang Tian pasti tidak akan bisa menahan serangan mengerikan seperti itu. Mata Bing memancarkan pandangan gelisah dan gentar. 20 pukulan berturut-turut, setiap pukulan menyebabkan rasa sakit luar biasa pada Tang Tian, dia meringkuk tubuhnya, dan menahannya dengan keras. Setelah 20 pukulan, Tang Tian tidak bertahan dengan sia-sia, ia memperhatikan kelemahan Huasa, teknik bela diri. Kekuatan dan kecepatan Huasa berada pada kondisi yang luar biasa, tetapi teknik bela dirinya jauh lebih kuat daripada kecepatan dan kekuatannya. Pengerahan tenaganya tidak cukup, apa yang dia praktikkan harus teknik palu, tetapi penggunaan kekuatan sejati tidak cukup pada titik. Dibandingkan dengan kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan, tekniknya memang kurang.
Jika teknik Huasa sama-sama gagah, maka pertempuran ini, Tang Tian tidak akan memiliki peluang untuk menang. Teknik yang buruk, bagaimana memanfaatkan kelemahan ini? Tang Tian memutar otaknya dengan keras. Bam bam bam. Serangan yang diderita di punggungnya tidak lebih lambat, tetapi mata yang meringkuk di pelukannya tiba-tiba terbuka, dia memikirkan sebuah ide. 25, 26. Dia diam-diam menghitung serangan yang terjadi di punggungnya, mengatur napasnya, begitu struk ke-28 menyentuh punggungnya, dia tiba-tiba mengulurkan diri. Bam! Gada jatuh dengan berat di punggungnya, matanya hampir gelap, dia merasa punggungnya akan pecah, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan, mentolerir rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya menjadi lembut seperti mie, dia meminjam kekuatan, dan mengambil kesempatan untuk mundur ke arah Gada, sementara kakinya melakukan kait belakang. Rasa dingin dari kakinya, membuat Tang Tian gembira. Doyan. Tanpa berpikir, dia menendang keras dengan kaki yang dikaitkan pada tongkat, dia seperti ular, dan berayun mundur. Huasa melihat bahwa Tang Tian yang meringkuk akhirnya diledakkan sendiri, dan langsung gembira, Tang Tian meringkuk menjadi bola, melindungi tanda vitalnya dengan baik, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menyerang. Akhirnya dia tidak tahan lagi, Huasa seperti melihat Tang Tian kehilangan perlindungannya, dan diledakkan menjadi daging cincang, matanya yang haus darah bersinar. Tiba-tiba, matanya kabur, tangannya mengencang, tangan memegang tangan kirinya. Wajah Tang Tian, muncul entah dari mana di hadapannya tiba-tiba, dan tersenyum. Seluruh mulutnya dipenuhi darah. Berbeda dari situasi memalukan Tang Tian, kekuatan Ling Su di luar harapan semua orang. Dia benar-benar berhasil berada dalam kebuntuan dengan Huarong. Para seniman bela diri yang dikalahkan oleh Ling Su sebelumnya sekarang menyadari bahwa mereka tidak kalah secara tidak adil. Teknik tombak Ling Su dieksekusi dengan sempurna, hari ini, kerumunan menyaksikan kecakapan sejati Ling Su. Kekuatan sejati Ling Su kurang di belakang Huarong, dan dia tidak mengaktifkan meridian darahnya, namun dia masih tidak pernah berada di ujung yang kalah, karena teknik tombaknya. Teknik tombak yang luar biasa hebat. Ujung tombak bersinar dingin di udara, cahaya selebar lautan bintang, berlapis. Batang kuningan Huarong diblokir tiba-tiba oleh Sea of Stars ini, tidak peduli bagaimana perubahan Huarong, Ling Su berpura-pura tidak melihat, dan terus mengeksekusi lapisan dan lapisan Sea of Stars. Ini adalah pertama kalinya Huarong melihat teknik tombak seperti itu, dan sebenarnya tak berdaya. Dalam kondisi jalan buntu, Huarong mengaktifkan meridian darahnya benar-benar berbeda dari Huasa, dinamai sebagai Angel Blood Meridian. Kecepatannya yang sudah mengejutkan meningkat secara eksponensial. Tongkat itu benar-benar kabur, hanya sepetak cahaya yang bisa dilihat. Tepat ketika orang lain berpikir bahwa Ling Su akan berakhir seperti Tang Tian, dipukuli kembali ke warna aslinya, Ling Su tanpa sadar melakukan pembalikan. Dari lautan bintang yang tak ada habisnya, masing-masing bintang, adalah cahaya yang ditunjukkan dari ujung tombak Ling Su. Kecepatan eksekusi menjadi lebih cepat. Huarong sekali lagi terjebak di dalam Sea of Stars ini. Kedua belah pihak secara aneh jatuh ke jalan buntu sekali lagi. Ling Su, sebenarnya ini sekuat ini. Kepala pelayan dari keluarga pertama mengamati pertempuran, dia hampir tidak bisa percaya matanya sendiri, Ling Su benar-benar bisa bersaing dengan Huarong. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan penyesalan, mereka telah benar-benar melepaskan seorang ahli super yang bisa memasuki 50 besar planet hutan Humble. Dibandingkan dengan sisi Ling Su yang terjebak dalam kebuntuan, sisi Tang Tian lebih mencolok. Menghadapi serangan tiba-tiba Tang Tian, Huasa tertangkap lengah. Huasa telah membayangkan berbagai reaksi Tang Tian, seperti melarikan diri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Tian benar-benar akan memulai untuk memperpendek jarak di antara mereka. Huasa mengerti maksud Tang Tian dengan sangat cepat, dengan menjebak tangannya, dia tidak akan bisa memanfaatkan keunggulannya dalam kecepatan. Selanjutnya adalah pertarungan jarak dekat. Namun, pertarungan jarak dekat, kamu terlalu naif. Huasa tertawa dingin di dalam hatinya, dia melepaskan tongkat berkepala dua di tangannya tanpa ragu-ragu, membalikkan pergelangan tangannya, dan dengan cara yang sama menangkap kembali lengan Tang Tian. Sisi lain, meraih Tang Tian, dalam jarak sedekat itu, keuntungan dari kekuatan besar akan dapat dimainkan dengan sempurna. Setelah mengaktifkan Dwarf Blood Meridian, kekuatannya telah berlipat ganda, selama dia bisa mengambil bagian apapun dari Tang Tian, dia akan dapat merobeknya dengan mudah. Judul 50 besar planet hutan Humble tidak jatuh dari langit, tetapi dikreditkan dengan kemampuannya yang sebenarnya dalam pedang dan tombak. Dia tahu kelemahannya dengan jelas, dan juga pandai mengeksekusi kekuatannya. Itu benar, tanpa kecepatan, kekuatan akan digunakan, kekuatan absolut. Huasa memiliki kepercayaan diri yang cukup, dia telah mengujinya sekarang, kekuatan Tang Tian sama sekali bukan tandingannya. Saat tangannya tampaknya akan mencapai bahu Tang Tian, tiba-tiba, ada sesuatu di bagian bawah tubuhnya, dari sudut matanya, sebelum dia bisa bereaksi, massa udara putih halus menyembur dari bawah. Ini. Huasa terkejut, massa udara putih ini, sangat cepat, seperti burung putih berbulu, tiba-tiba menyerbu wajahnya, matanya benar-benar terhalang. Sirotori Vortex. TN, jika bukan Vortex burung putih. Sirotori Vortex yang menerjang, membawa banyak pusaran kuat. Tubuh Huasa mirip dengan terjebak dalam arus ombak,
hanyut dengan ketidakpastian, dan tidak dapat menstabilkan dirinya sendiri. Huasa kaget, dia mengumpulkan energinya, tangan yang dibebaskan, diarahkan langsung ke Shirotori Vortex ini. Sudut mata Huasa berkedut, serangan ini gagal. Oh tidak. Dua kata ini baru saja muncul di benaknya, dan dua sinar cahaya mengarah langsung ke dagu Huasa, Tantui Blade. Ekspresi Huasa berubah sedikit, ia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sejak awal, membuat kesan yang mendalam padanya. Tangan kirinya yang bebas bersiap untuk menyerang sekali lagi, ketika tiba-tiba, pasukan besar melakukan perjalanan ke tangan kanannya, dan tubuh Huasa bergetar. Huasa terkejut, dan dengan tergesa-gesa mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, menstabilkan dirinya, dan berusaha menarik diri dari pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain diusir oleh tarikannya yang tiba-tiba, dan sekarang kecemerlangan Tantui Blade tiba dengan kecepatan kilat, True Power menyelimuti telapak tangan kiri Huasa, dan memblokir kedua Tantui Blades ini. Celah. Telapak tangan kiri menyengat, seolah-olah itu disayat dua kali oleh pedang. Huasa terpesona, kekuatan sejatinya jauh lebih kuat dari Tang Tian, karena dia seharusnya bisa dengan mudah memblokirnya. Namun kekuatan sejati Tang Tian, mengandung semacam kekuatan mendasar yang sangat tajam, yang sebenarnya bisa membuka kekuatan sejati yang membungkus telapak tangan Huasa. Tunggu sebentar. Di mana dia? Jantung Huasa berdetak kencang, Shirotori Vortex telah mengganggu visinya, sedangkan Tantui Blade telah mengalihkan perhatiannya. Setelah semakin dekat, Tang Tian tiba-tiba menyadari, instingnya yang hampir tidak berguna ketika dihadapkan dengan kecepatan luar biasa Huasa tadi, tiba-tiba mulai menjadi sensitif sekali lagi. Saat satu jatuh, satu naik, ritme pertempuran jatuh ke tangan Tang Tian sekali lagi. Puff! Sebuah telapak tangan, tercetak di pinggang kanannya. Kekuatan sejati yang bergejolak dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Ekspresi Huasa berubah sedikit, kekuatan sejati yang bergolak mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Untungnya, Huasa merasakan sesuatu yang aneh dalam kekuatan sejati Tang Tian dari Tantui Blade sebelumnya, dan sangat waspada saat ini. Dengan demikian ketika telapak Tang Tian tercetak di pinggangnya, dia siap untuk menahan energi tubuh Derek. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan sejati akan bergetar, seperti senar yang dipetik, kekuatan sejati Huasa juga bergetar. Oh tidak, ekspresi Huasa langsung berubah. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa Tang Tian akan memiliki jenis energi kedua, sialan. Sebelum dia bisa pulih, kekuatan sejati itu meledak tanpa peringatan. Energi naga langit. Jenis ketiga. Huasa merasa seolah ada bom meledak di daerah pinggang kanannya. Dong. Tubuh Huasa bergetar tak terkendali, telapak tangan yang dimaksudkan untuk meraih Tang Tian, terlempar juga. Swosh swosh swosh. Beberapa sinar cahaya pedang yang cemerlang, melintasi di udara, dan tiba-tiba menyala dalam penglihatan Huasa. Menisik. Huasa tidak pernah berpikir bahwa dia akan dirugikan, serangan Tang Tian sulit dipahami tanpa jejak. Dan cepat. Bukan murni kecepatan, tapi ritme cepat. Hampir tidak ada celah di antara serangan itu, seperti air yang mengalir, mereka melanjutkan, melelahkannya. Huasa memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, dia langsung sadar bahwa situasinya mengerikan. Lawannya mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan selalu bisa memprediksi sebelumnya, jika dia terus menjadi sangat pasif, dia akan selesai. Matanya tiba-tiba melintas tanpa belas kasihan, dengan raungan nyaring, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan menarik Tang Tian dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia memasukkan perutnya dan melengkungkan punggungnya, tangan kirinya melindungi tanda vitalnya, dan bertabrakan dengan Tang Tian. Dia ingin mengganggu ritme Tang Tian, bahkan dengan risiko terluka. Kekuatan Huasa terlalu kuat, tarikannya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Tang Tian tidak dapat menstabilkan dirinya. Melihat bahwa kedua belah pihak akan bertabrakan, mata Tang Tian bersinar. Dia tidak menghabiskan energi untuk bersaing dengan Huasa, sebagai gantinya, dia langsung menyalurkan semua kekuatan sejati ke dalam peakok biru. Roh bela diri perak yang terbakar sampai ekstrim, memuntahkan sinar api perak yang indah, api perak ini kemudian larut ke dalam roh bela diri peakok biru. Roh bela diri Blue Peacock, mengalami perubahan cepat. Tang Tian bisa merasakan emosi peakok biru, kegembiraan, penderitaan, harapan. Ini. Tidak ada lagi waktu untuk merenungkan dengan seksama, itu adalah kesempatan terakhir. Merak. Raungan Tang Tian menghancurkan bumi dan menggelegar. Tang Tian langsung menyala dalam cahaya biru yang cemerlang, kecemerlangan menyebabkan orang lain tidak dapat menatap langsung ke sana, banyak sinar cahaya biru memancar keluar dari Tang Tian, seperti badai, melanda Huasa di dekatnya. Waktu sepertinya berhenti. Setelah sinar pudar, dua sosok terjerat muncul di depan orang banyak seperti patung. Ho ho ho. Napas hidung Tang Tian terasa berat, dan pikirannya kosong, dia bahkan tidak punya energi untuk mengangkat jari. Setengah langkah darinya, Huasa membeku di tempat, kedua matanya besar dan bundar, seluruh tubuhnya bertabur bulu biru yang samar, seperti landak. Dan dari beberapa lubang berdarah, darah segar mengalir keluar. Tang Tian, yang mendapatkan kembali energi, berjuang untuk membebaskan tangannya dari tangan Huasa, seluruh lengannya memar. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Tang Tian jatuh ke tanah, terengah-engah, dia tidak percaya, dia menang. Semua orang menatap Tang Tian dengan linglung. Celepuk.
Huasa seperti tunggul kayu, wajah jatuh rata. Huarong melihat Huasa menabrak tanah, dan berseru dengan sedih, matanya memerah, melolong, aku akan membunuhmu. Serangan Lingsu, selalu hangat, tidak peduli bagaimana pihak lain menyerang, dia hanya terus mengeksekusi lapisan dan lapisan Sea of Stars. Tapi sekarang, matanya memancarkan sinar dingin yang menggigit. Sebuah pembukaan. Lingsu melangkah maju, dan menikam lurus ke arah Huarong. Tusukan yang kelihatannya normal, tanpa suara saat menusuk, tetapi bintang-bintang di sekitarnya semuanya tertarik, dan larut ke ujung tombak. Ketika tombak ini melewati lautan bintang, seluruh lautan bintang menarik banyak pita perak, semuanya larut ke dalam ujung tombak Lingsu. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Lautan bintang lenyap seketika, sementara ujung tombak Lingsu diselimuti cahaya perak yang mempesona. Cara mengesankan tombak ini, dari tidak ada, langsung menembak ke maksimum. Di wajah Lingsu muncul tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya, dia saat ini, seperti orang yang benar-benar berubah, memegang tombak perak, dengan sinar cahaya, seperti makhluk abadi yang turun. Wajah Lingsu suram dengan tekad, matanya yang merah oranye, tampak menyala-nyala, dan dengan penuh hormat berteriak dalam-dalam, Justice Origin Core. Tikaman. Ledakan. Sinar perak merusak langit, dan terlalu menyilaukan mata, semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka yang tidak berhasil menutup mata pada waktunya, dibutakan dalam cahaya putih. Ketika sinar pudar, penglihatan perlahan kembali normal. Dada Huarong memiliki luka seukuran baskom, benar-benar robek, bentuknya mengerikan. Wajahnya tampak tidak percaya. Dalam keheningan yang mati, hanya gumaman Lingsu yang mengambang di angin. Tuan, aku melakukannya. Lingsu seperti balok kayu, jatuh, menciptakan awan debu. Tang Tian terkejut, dan ingin bergegas menuju Lingsu, tetapi kakinya menyerah, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Seluruh tubuhnya terasa kosong, tanpa kekuatan sedikit pun. Wajahnya jatuh ke tanah, membawa kesakitan. Bajingan. Dia baik-baik saja. Lelah. Suara mulai berkelana dari tempat Lingsu berada. Tang Tian merasa lega, dia jatuh ke tanah, terlalu malas untuk bergerak lagi. Won, mereka benar-benar menang. Wajah Tang Tian yang tertutup lumpur, dekat dengan tanah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaannya, dan tidak tahu bagaimana merayakan kemenangan yang sulit ini, dia sama sekali tidak punya energi yang tersisa di dalam dirinya. Yi Yaya. Panggilan akrab terdengar di telinganya, Tang Tian membuka matanya. Yaya. Tanpa sadar, Yaya bergegas ke wajahnya, ia melambaikan tangannya yang kecil, membuat suara-suara yang bersuara, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Yaya, kamu harusnya sudah belajar berbicara, kata Tang Tian lemah. Yaya tiba-tiba menjambak rambut Tang Tian, pipinya yang kecil mengembang dan membulat, sepasang mata mungilnya terbuka lebar, tubuh Tang Tian benar-benar ditarik olehnya, tapi... Sakit. Kamu bajingan ini, cepat lepaskan. Idiot. Kerah. Tarik kerahnya. Petik 2. Aku bilang untuk menarik kerahnya. Sesh. Wajah Tang Tian pucat karena kesakitan, Yaya menarik rambutnya, dan perlahan menyeret Tang Tian ke arah Gusue. Tubuh kecil Yaya memiliki energi lebih banyak daripada yang dipikirkan Tang Tian. Setelah diseret sebentar, Yaya mulai berlari. Yi. Yaya. Yi. Yaya. Yaya seperti tukang perahu yang menyeret perahu, meneriakkan irama ritme, dan berlari sepanjang jalan, dengan cepat menyeret Tang Tian ke arah reruntuhan. Dalam perjalanan mereka melewati sepotong batu yang rusak, Yaya dengan ringan melompati batu itu, tetapi Tang Tian yang malang menabraknya dan merusaknya. Banyak bintang berputar di depan mata Tang Tian, bajingan ini. Kecepatan Yaya sangat cepat, sebenarnya tidak jauh lebih lambat dari Mulei. Sebelum banyak orang bereaksi, Yaya menyeret Tang Tian kembali. Yaya, pergi seret kedua mayat itu kembali juga. Tang Tian diam-diam berbisik. Yaya, yang berdiri di depan Tang Tian, memiliki wajah bingung, dan memiringkan kepala kecilnya. Mereka memiliki inti roh pada mereka. Tang Tian memiliki wajah, kamu tahu apa maksudku. Mata Yaya langsung bersinar seperti bintang-bintang malam, disiram, dan menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, ia muncul di samping tubuh Huasa, tangan kecilnya meraih tubuh dan merentangkan kaki-kaki kecilnya, dan dengan giat menyeret Huasa sambil berlari ke arah Huarong. Setelah bergegas ke sisi Huarong, tangan kecil lainnya meraih Huarong, dan berlari kembali dengan kepala rendah. Awan debu terbentuk, Yaya menyeret dua tubuh yang sangat tidak proporsional dengan ukurannya, pipinya yang kecil mengembang, matanya terbuka lebar, tampaknya mengerahkan semua kekuatannya. Tubuh mungil itu benar-benar memaksakan aura luar biasa pada Tang Tian, dan membuatnya tercengang. Yaya menyeret Huasa dan Huarong kembali ke reruntuhan dengan kecepatan luar biasa, lalu tubuh mungilnya terjatuh ke tanah, perutnya di atas, terengah-engah. Apa kamu baik-baik saja? Suara Gusue yang cemas dan cemas datang dari kepalanya, Gusue berlutut dengan satu kaki, dan bersandar untuk memeriksa tubuh Tang Tian. Aku baik-baik saja, Tang Tian memaksakan tawa, dia merasakan tangan Gusue membuka pakaiannya yang sobek dan compang-camping.
Gu Sue melihat punggung Tang Tian dan wajahnya langsung menjadi putih, dengan cepat menutup mulutnya, dan matanya tanpa sadar mendung. Tang Tian menggunakan punggungnya untuk menahan pukulan 20 aneh dari Huasa. Meskipun ia memiliki perlindungan dari set merak, ia masih tidak bisa menghindari cedera. Punggungnya memar tanpa daerah yang utuh. Ada banyak lubang berdarah seukuran ibu jari, beberapa sudah digumpalkan, yang ditimbulkan oleh tusukan pada gada. Benar-benar menakutkan, sebenarnya itu masih baik-baik saja, itu masalah kecil, hanya saja luka-lukanya terlihat mengerikan, mereka akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Tang Tian yang terbaring di tanah, tampak agak berpikiran terbuka. Gu Sue menstabilkan emosinya, siksaan selama periode ini, telah membuatnya dewasa dengan cepat. Dia mulai mengerti, kesedihan dan keputusasaan tidak membantu situasi saat ini. Dia mengeluarkan sebotol salep baru dan mulai mengoleskannya pada Tang Tian dengan kikuk. Tang Tian merasa punggungnya dingin, sangat nyaman. Setelah pertempuran besar, saraf tegang semua rileks. Kelelahan dan kelelahan langsung menghanyutkannya dalam gelombang. Tang Tian benar-benar tertidur. Tiba-tiba, Mulei melesat ke atas, menatap dengan marah ke jalan yang jauh. Mereka menang. Kedua orang itu menang, seseorang memeluk kepalanya, dan menatap alun-alun dengan bingung, wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia terkejut. Dengan suara panik, itu menusuk luar biasa ke telinga dalam sepi keheningan. Tapi tidak ada yang membuka mulut mereka, semua orang memeluk kepala mereka, menatap tak percaya pada jalan yang berantakan. Hua bersaudara sebenarnya, benar-benar terbunuh oleh dua orang bukan siapa-siapa. Saat api biru dan perak yang menyilaukan itu, masih tersimpan dalam benak mereka di benak mereka, saat kejayaan itu, seperti pedang yang menembus hati mereka yang lembut, meninggalkan bekas yang dalam. Tapi, mereka adalah saudara Hua. Nama-nama yang berkibar dalam legenda. Terlepas dari apakah itu tindakan ibadah, ketakutan, atau ketakutan, tidak ada yang bisa menyangkal kemampuan mereka. Semua orang di lokasi sepakat tanpa ragu, bahwa ini adalah pertempuran dengan perbedaan besar dalam kemampuan. Tang Tian dan Ling Su tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan secara teoritis, minat semua orang adalah berapa lama mereka bisa bertahan, dan kinerja spektakuler apa yang akan dihasilkan saudara Hua. Namun, hasil dari pertempuran ini, membuat semua orang tertegun, dan keheningan memerintah. Gu Wu terpaku, dia bergetar, dia menang. Wajah Gu Anxiong sekarang pucat, anggota tubuhnya sedingin es. Dia tidak berharap tetua pertama mendapatkan Gu Sue, namun, hasil di depan matanya, membuatnya semakin kesal, dengan mendapatkan Gu Sue, hanya keluarga pertama yang akan menjadi lebih kuat, tetapi konflik antara Gu Sue dan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa dimediasi. Gu Sue memiliki dua orang yang membantunya, maka baginya dan keluarganya, hanya akan ada satu hasil, kematian. Tidak pernah. Dia menghabiskan begitu banyak upaya, selama 20 tahun penuh, sebelum dia bisa naik ke posisi ini. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Mata Gu Anxiong memunculkan pandangan kegilaan, dia mengertakkan giginya dan menyatakan, kumpulkan semua orang, mari kita ambil kesempatan dan singkirkan mereka sekarang. Gu Wu dikejutkan oleh kata-kata Gu Anxiong, kamu gila. Mereka bahkan bisa menyingkirkan Hua bersaudara. Petik 2. Diam. Gu Anxiong meraung marah, dia seperti binatang buas didorong ke jalan buntu, tunggu sampai mereka pulih, maka kita benar-benar akan selesai. Akankah Gu Sue melepaskanmu? Petik 2. Wajah Gu Wu memucat. Pergilah. Kumpulkan semuanya. Niat membunuh Gu Anxiong mengungkapkan, mereka sudah kelelahan karena membunuh saudara-saudara Hua. Ini adalah saat ketika mereka berada pada posisi terlemah mereka. Da Wei, kamu akan membuat Mulei sibuk. Jika kita tidak membunuh mereka hari ini, kita semua akan mati. Aku akan menemukan tetua klan hebat sekarang, jika dia tidak ingin mati, dia harus menggabungkan kekuatan dengan kita. Petik 2. Wajah Gu Wu dan Da Wei memucat. Cepat. Gu Anxiong berteriak dengan kejam pada mereka berdua. Keduanya kembali sadar, dan bergegas turun. Segera, orang-orang tetua klan besar mulai berkumpul juga, dia juga tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung Gu Sue dan Ling Su kali ini, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menghabisi mereka sekarang, dia dan klannya pasti akan mati. Di Black Mountain City, tidak ada yang bisa bersaing dengan Tang Tian dan Ling Su. Gu Anxiong dan The Great Clan Elder bergabung, dan banyak seniman bela diri mulai muncul di ujung jalan. Hitam dan ramai, seperti air pasang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Mulai melihat aliran seniman bela diri yang tak berujung muncul di ujung jalan, ekspresinya berubah seketika, hampir seketika, ia mengerti maksud klan tetua Bai dan Gu Anxiong. Mereka ingin membalikkan keadaan dengan mengambil keuntungan dari Tang Tian dan Ling Su ketika mereka yang paling rentan. Menisik. Dia melihat beberapa wajah yang dikenal, mereka semua adalah ahli di bawah Gu Anxiong dan tetua klan besar, mereka dengan gila terbang di sepanjang jalan, masing-masing dengan wajah yang sangat biadab. Gabungan dua partai, mengungkapkan tangan penuh mereka. Wajah Gu Sue langsung berubah putih, dia bisa melihat tekad musuh, ini adalah serangan terakhir mereka. Dia tidak kehilangan ketenangannya, dan tiba-tiba berteriak, pamanmu, bawa mereka pergi. Mulai langsung bereaksi, tapi... Melihat para seniman bela diri itu semakin dekat dan dekat, wajah mereka memunculkan kegilaan dan kekerasan. Misi, orang-orang ini sudah gila.
Jika mereka tidak menyerang, mereka akan melampiaskan kemarahan mereka padamu dengan putus asa. Petik 2. Pamanmu. Gusue meraung pada Mulei dengan semua kekuatannya. Mata misi penuh tekad, seperti sesuatu yang berkedip. Mulei mengertakkan giginya, dan menerkam Tang Tian. Gusue menghela nafas lega, dia paling khawatir tentang pamanmu ragu-ragu pada saat ini. Tatapannya berhenti di Tang Tian yang tergeletak di tanah, tanpa sadar, hatinya hangat, tanpa rasa takut, hanya ketenangan, bukannya dia tidak tahu bahwa orang-orang ini menjadi gila, jika dia jatuh ke tangan orang-orang ini, dia akan menderita, namun, senyuman pelan merayapi wajahnya yang cantik. Aku benar-benar berharap kamu akan tetap hidup. Anak muda yang seperti Tuhan, bagaimana kamu bisa mati di sini? Kamu memiliki ambisi besar, kamu masih ingin menemukan Qian Hui kamu. Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melihat aku mengaktifkan meridian darah aku. Tang Tian, terima kasih. Bisikan lembut seperti angin, bertiup melewati hati Gusue. Mulai bergegas ke sisi Tang Tian seperti angin, saat tangannya menyentuh tubuh Tang Tian, sebuah suara tiba-tiba muncul entah dari mana di telinganya, sosok besar muncul di belakangnya, menghalangi sinar cahaya. Jangan menyentuhnya. Mulai telah mendengar suara ini sebelumnya, itu adalah Jenderal Roh Tang Tian. Bagian depan Mulai menjadi gelap, sebuah bayangan menyelimutinya, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia menoleh kaget. Sosok perunggu kuno besar, menghalangi sinar matahari, kilau perunggu yang dalam dan dingin, membawa serta kedinginan dan asap dari medan perang kuno, melewati beberapa tahun, dan menginjakan kaki di tanah ini. Kling-klang kling-klang. Kaki logam yang berat dari harimau bertaring tajam, perlahan berbalik dan menginjak tanah, seperti drum pertempuran kuno, perlahan terdengar. Dia berjalan menuju garis yang ditarik Lingsu. Biaya. Mereka tidak punya energi lagi. Petik 2. Membunuh mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan keras yang gila, terdengar di seluruh jalan, ketika kerumunan seniman bela diri menyerbu dari ujung jalan, semua orang yang melihat pertempuran di kota itu terperanjat. Keputusan gila. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka, serta oleh keputusan Gu Anxiong dan tetua klan besar, Tang Tian dan Ling Su baru saja membunuh saudara-saudara Hua. Ini berarti bahwa dengan pertempuran ini, mereka berdua masuk 50 besar dari planet hutan Humble. Dalam keadaan seperti itu, kedua keluarga benar-benar melancarkan serangan. Apakah mereka tidak takut Tang Tian dan Ling Su membalikkan meja pada mereka? Selama salah satu dari mereka bangun, mereka akan selesai. Tetapi semua orang tidak bisa tidak mengagumi keduanya, untuk bisa begitu tegas dan marah sendirian adalah suatu prestasi. Para seniman bela diri berkerumun bergegas dan berlari menuju lokasi Gusue dan perusahaan, tanah bergemuruh ribut, seluruh Black Mountain City bergetar. Kecepatan Dawei sangat cepat, dia dan beberapa ahli lainnya yang memiliki kemampuan serupa langsung berada di depan, mereka seperti ujung tombak kerumunan. Angin menderu di telinga mereka, masing-masing dari mereka mengeksekusi teknik tubuh ringan mereka secara maksimal, terbang melewati dinding, menginjak atap rumah, maju bersama. Setiap bayangan seperti panah yang menembus langit. Ketakutan Dawei telah lama menghilang ke udara tipis, kegilaan orang banyak memengaruhinya juga, itu benar, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Semua orang di sekitarnya seperti binatang buas, raungan dan lolongan pertempuran terakhir, menyatu menjadi energi yang luar biasa. Dia percaya bahwa energi ini dapat merobek apapun. Pertarungan untuk ketenaran, jadi apa? Untuk bisa membunuh Hua bersaudara, lalu bagaimana? Kalian tidak punya kesempatan. Tiba-tiba, sosok perunggu muncul dalam visinya. Itu tadi. Murid-muridnya mengerut, senjata mekanik. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat barang yang sebenarnya, dia masih bisa mengenalinya sekaligus. Armor harimau perunggu setinggi kira-kira 2 meter di depan matanya, adalah senjata mekanik legendaris. Seniman bela diri mekanik. Dawei sedikit terkejut, mungkinkah ada seniman bela diri mekanik yang tersembunyi di antara orang-orang ini? Dawei paling mahir menikam, karena seniman bela diri seperti dia, segala jenis mekanik adalah musuh alami mereka, penelitian mereka di bidang ini, tepat di bawah insinyur mesin. Senjata mekanik di depan matanya, dia langsung mengenalinya, gaya tentara salib selatan yang khas. Sangat realistis. Tampak sangat realistis. Harimau yang bermartabat dan khusyuk, persendiannya dipenuhi dengan tusukan, cakar harimau tajam yang melengkung. Meskipun mereka berjauhan, dia masih sangat kagum. Terlepas dari struktur tubuh, atau model, termasuk beberapa pola rumit, sangat realistis, ia telah melihat banyak imitasi, tetapi tidak ada yang bisa mencapai standar seperti yang ada di depan matanya. Namun, Dawei tidak khawatir. Standar insinyur mesin menentukan standar senjata mekanik, dan standar senjata mekanik menentukan standar seniman bela diri mekanik. Standar insinyur mesin saat ini hanya normal, dan seniman bela diri mekanik adalah pekerjaan yang bahkan lebih tidak populer, sehingga standar dapat dibayangkan. Hong Guang, aku akan menyerahkan seniman bela diri mekanik itu kepadamu. Yang lain melindungi dia. Dawei mengangkat suaranya, meskipun kemampuan lawan seharusnya tidak terlalu tinggi, saat ini waktu lebih penting daripada yang lain, mengakhirinya dengan cepat adalah kuncinya. Baik. Seorang pria kasar menjawab, tangannya memegang palu labu tangan panjang, seniman bela diri mekanik paling takut kalah jumlah, karena senjata mekanik biasanya tidak terlalu tahan lama. Jarak kedua pihak semakin dekat.
Artis bela diri mekanik itu masih acuh tak acuh, tidak bergerak, dan Da Wei curiga, apakah itu barang pameran. Tapi kemudian, dia tidak ragu-ragu, dan berteriak, semua orang bertanggung jawab. Banyak seniman bela diri melesat ke atas, dan menggambar beberapa busur, menerkam seniman bela diri mekanik dari segala arah. Tatapan dingin melintasi langit, lolongan datang dari mana-mana, seolah-olah dia dikelilingi oleh jaring, seniman bela diri mekanik tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, seniman bela diri mekanik di tanah mengangkat kepalanya. Bing memandangi sosok-sosok yang menerkam, dia tidak merasa takut, sebaliknya, dia merasa bingung. Sudah berapa lama sejak dia terakhir di medan perang? Dia sudah tidak bisa mengingat, tidak tahu sejak kapan, pemimpin itu menemukan bahwa dia memiliki keterampilan dalam merekrut orang, dan memindahkannya menjadi seorang instruktur. Oh, salah, ada saat ketika mereka kalah parah, dan memiliki tentara pengganti yang tidak cukup, pemimpin merasa bahwa ada kebutuhan untuk membuka kamp pelatihan rekrutmen. Setelah itu tidak ada bajingan yang mau, dan kemudian, Bing menjadi instruktur kamp pelatihan rekrut. Sejak itu, dia tidak pernah pergi ke medan perang. Bajingan-bajingan itu selalu sesumbar, membiarkannya tetap di belakang dengan aman, dan menyerahkan hal-hal garis depan pada mereka. Awalnya dia masih khawatir, bajingan-bajingan itu tidak bisa dipercaya, tetapi kemudian dia menyadari, mereka melakukan pekerjaan yang cukup baik, jadi dia merasa nyaman, dan mempersiapkan calon karyawan dengan sepenuh hati. Dia menjadi lebih dan lebih luar biasa, semua orang memuji dia, setelah Kam menambahkan beberapa instruktur, dia menjadi instruktur kepala. Namun, perasaan medan perang. Dia tidak pernah lupa. Periode ketika dia mengikuti pemimpin di sekitar pertempuran, dia tidak pernah lupa. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, dia akan melangkah ke medan perang sekali lagi. Oke, sebenarnya hanya pertarungan skala kecil. Namun, itu masih dianggap sebagai semacam pertarungan kan. Jika pemimpin dan yang lainnya masih ada, betapa hebatnya itu. Kalian pasti akan bertarung secara internal untuk memutuskan siapa yang lebih dulu, ya, pasti. Sudut mulut Bing secara tidak sadar membentuk senyum hangat. Musuh yang maju dengan cepat dalam visinya, seolah-olah udara kosong di matanya. Pemimpin, aku akan bertarung dengan baik, dan tidak akan mempermalukan pasukan kita. Meskipun kalian tidak akan bisa melihatnya, meskipun bendera tentara tidak lagi terbang di langit, meskipun tidak ada lagi pertahanan, meskipun kemuliaan yang kita ciptakan bersama-sama telah dimusnahkan dalam sejarah. Bahkan nama pasukan lintas selatan, perlahan-lahan dilupakan, sayang sekali. Karena hanya aku yang masih hidup. Lalu biarkan aku melindungi kemuliaannya, biarkan aku menghilangkan debu yang menumpuk pada nama itu selama 1000 tahun. Biarkan aku membangunkan perasaan terdalam di dunia untuk nama ini. Takut. Pasukan salib selatan, maju. Mata harimau perunggu tampak menyala, hati Da Wei tiba-tiba menegang tanpa alasan, ia tanpa sadar berkata, hati-hati. Harimau bertaring tajam itu tiba-tiba menghilang. Hampir seketika, itu muncul di belakang Hong Guang. Puff. Cakar harimau yang tajam tidak dihalangi, dan tenggelam ke dada Hong Guang, lalu macan bertaring tajam menghilang sekali lagi. Semburan darah yang berceceran dari dada Hong Guang tanpa peringatan. Muncrat-muncrat. 2 percikan darah lagi berceceran dari 2 tubuh. Sosok perunggu itu terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang, dalam sekejap mata, 3 ahli kehilangan nyawa mereka, yang lain bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana teman mereka meninggal. Piak, macan bertaring tajam bergigi mendarat dengan ringan, seolah-olah kakinya sangat empuk. Saat macan bertaring tajam mendarat, ketiga mayat itu jatuh ke tanah seperti karung pasir, menciptakan awan debu, dan darah segar berceceran di mana-mana. Wajah Da Wei memucat, 3 yang tewas adalah elit dari 2 keluarga, lawan sebenarnya bisa dengan mudah membunuh ketiganya sekaligus di bawah serangan gabungan mereka. Betapa tangguhnya. Bahkan para prajurit di era tentara salib selatan, tidak akan bisa melakukan gerakan menakutkan seperti itu kan. Sejak kapan, adakah seniman bela diri mekanik yang tangguh seperti itu? Orang ini, siapa sebenarnya dia? Sayang sekali, Bing tidak memberi mereka waktu untuk merenung, hampir dalam sekejap, macan bertaring tajam menghilang sekali lagi. Serangan siku, pukulan tinju, tendangan lutut. Teknik penyerangan yang sangat sederhana, tanpa aksi aneh, tapi tekniknya mematikan. Da Wei secara pribadi menyaksikan seorang seniman bela diri, yang jelas-jelas menghalangi tinju harimau bertaring tajam, namun tinju perunggu dengan mudah mematahkan lengan seniman bela diri ini, dan menembus tubuhnya. Wajah Da Wei tidak memiliki jejak darah tersisa pada saat itu. Adegan seperti itu, tidak lagi menakutkan, tetapi benar-benar brutal. Harimau bertaring tajam seperti mesin pembunuh tanpa emosi, tidak ada yang bisa bertahan melawannya, setiap kali mereka menyerang, mereka akan kehilangan nyawa. Tidak peduli apakah kamu bersembunyi, atau bagaimana kamu memblokir, sebelum harimau bertaring tajam ini, semuanya sia-sia. Dia tanpa emosi mengambil banyak nyawa, dan tidak ada yang bisa menerima serangannya. Hampir dalam sekejap mata, semua penyerang barusan ditinggal sendirian. Tungkai Da Wei menjadi sedingin es, dia bergidik, dan dengan wajah ketakutan, dia tidak punya keberanian untuk melawan dan melakukan serangan balik. Akankah yang berikutnya adalah dia? Ledakan.
Banyak sosok yang meraung dan melolong membanjiri dan menyerbu menuju harimau bertaring tajam yang dingin. Angka-angka yang melebihi dan raungan memekakkan telinga, membuat warna kembali ke wajah pucat Dawei. Tidak peduli seberapa tangguh lawannya, dia masih sendirian. Satu orang, tidak peduli seberapa hebatnya, tidak akan bisa bertahan melawan begitu banyak orang. Selama dia didakwa, itu akan menjadi kemenangan. Tiba-tiba, Dawei terkejut, di matanya, macan bertaring tajam tidak melarikan diri, tidak menghindar, tetapi berjongkok rendah dan menghadapi kerumunan dengan lengan perunggu terbuka lebar seperti sayap. Apa yang dia pikirkan? Sebuah ide konyol tiba-tiba muncul di benaknya, apakah dia bersiap untuk memblokir semua orang sendirian? Haha, mustahil, pasti tidak mungkin. Dawei merasa idenya terlalu konyol, sepertinya dia sudah takut akan akalnya oleh orang ini tadi. Ah Bing, daerah ini, aku akan menyerahkannya padamu. Ah, pemimpin, hanya aku sendiri. Tidak ada pilihan, kami memiliki terlalu banyak korban. Jangan khawatir, daerah kamu di sini tidak akan menjadi titik serangan utama, kamu hanya harus bertahan selama 20 menit, dan aku akan kembali. Bagaimana dengan itu? Jika kamu tidak bisa mengubah orang lain. Petik 2. Aku akan mencoba. Cobalah kakiku, itu sudah final, jika kamu mati, kami akan menawarkanmu dupa. Pemimpin, dupa sangat mahal, saat ini pasukannya sangat miskin. Berantakan, penuh lubang, garis pertahanan, sosok besar yang berasap itu, dan senjatanya yang tak dapat dikenali lagi. Tiba-tiba, ingatan membanjiri kepala Bing, itu adalah pertempuran terakhirnya. Setelah pertempuran itu, ia pergi untuk membentuk kamp pelatihan rekrut. Sangat mirip. Sudut mulut Bing sedikit melengkung ke atas, pinggangnya lebih rendah, sedikit berjongkok, tubuhnya condong ke depan, kedua lengannya terbuka seperti sayap. Sudah lama sejak aku terakhir menggunakan teknik ini. Tidak tahu apakah aku menjadi berkarat. Pemimpin, jika itu tidak akurat, jangan memarahi aku. Setelah tersenyum, ekspresi Bing menjadi dingin, dan keluar. Tang Tian yang tertidur lelap dibangunkan oleh kebisingan. Dia membuka matanya dengan muram, dan menyadari bahwa wajahnya ada di lantai, kuarsit padat itu sedikit bergetar. Tang Tian segera sadar, agar tanah bergetar seperti itu berarti banyak orang berlari dan menginjak-injak. Dia secara tidak sadar mengikuti kuarsit, dan melebarkan pandangannya jauh, sosok perunggu raksasa, muncul dalam visinya. Tang Tian tertegun. Itu adalah harimau bertaring tajam. Tentara Salib Selatan, selanjutnya. Teriakan Bing yang serak, melayang di udara, tampak begitu sepi di antara banyak raungan dan belau. Paman Bing. Tang Tian menatap dengan pandangan bingung ke belakang, dan hatinya tiba-tiba terasa sakit. Bing, dengan kedua lengannya yang terbuka lebar, tampaknya tidak dapat diblokir, dan menyerbu ke arah banjir orang. Setiap kali salah satu kakinya menginjak tanah, itu penuh kekuatan, dan dengan hanya beberapa langkah, kecepatannya meningkat secara eksponensial, dan tubuhnya menjadi buram. Rip rip rip. Cakar harimau yang menggaruk udara dengan kecepatan tinggi melonjak dalam suhu, dan menjadi merah memerah, dan segera menjelajah telapak tangan dan dengan cepat menyebar ke lengan perunggu yang terbuka lebar. Visi Tang Tian luar biasa, dia bisa dengan jelas melihat Tiger bertaring tajam dengan kecepatan tinggi sambil mempertahankan stabilitas yang luar biasa, tubuhnya lurus seperti pistol, tiba-tiba, dia terkejut, apa itu? Tubuh harimau bertaring tajam menyala dalam cahaya hijau, dan cahaya itu tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Tepat pada saat ini, macan bertaring tajam menendang keras ke tanah dengan kaki kanannya, tendangan ini sangat berat, kaki itu tenggelam jauh ke dalam kuarsit padat, betapa semburan kekuatan yang menakjubkan. Harimau bertaring tajam itu benar-benar menghilang. Visi Tang Tian, baru saja ditinggalkan dengan salib aneh yang terbuat dari garis hijau vertikal dan garis merah horizontal. Sabit palang merah hijau. Palang merah hijau masuk ke toren yang mengamuk. Celah. Mirip dengan suara kain sobek, itu jelas terdengar bahkan di lingkungan yang bising. Tang Tian menatap dengan bingung pada pemandangan di depan matanya, palang merah hijau itu seperti palang sabit yang mematahkan apapun yang datang ke sana, diam-diam memotong tahu. Dimanapun bilah merah dan bilah hijau itu lewat, tidak ada yang bisa menghalanginya bahkan untuk sedetik, seolah-olah mereka menembus udara tipis. Di tengah raungan dan belau yang marah, palang merah hijau diam tanpa suara. Diam-diam melewati seluruh jalan, dan berhenti di ujung jalan. Harimau bertaring tajam membuka kembali salibnya, seperti zaman kuno. Celah-celah-celah. Di belakangnya, seluruh jalan itu seperti pembuluh darah besar yang robek, banyak percikan darah meledak sekaligus. Dinding rendah dan rumah-rumah di kedua sisi, runtuh dari tengah, meninggalkan setengah dinding yang halus dan rapi. Ratapan itu seperti lagu sedih yang datang terlambat, dan terdengar di tengah kebingungan ini. Aliran darah menjadi sungai, dan mayat terlihat di mana-mana. Di jalan yang sangat panjang ini, tidak ada yang dibiarkan berdiri. Di tengah jalan kuarsit, bekas goresan dalam langsung datang dari tempat harimau bertaring tajam mulai menyerang, dan sejak itu melebar ke bawah kakinya. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran ini, ditakdirkan untuk memiliki mimpi buruk lain yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Klang, klang. Langkah-langkah logam yang berat, menginjak kekacauan dan darah, dan berjalan perlahan ke depan. Pemimpin, hal-hal yang kamu ajarkan padaku, aku belum melupakannya.
Di dalam macan bertaring tajam, Bing menangis. The Battle of Longstreet mengguncang planet hutan Humble. 50 teratas dari Humble Forest Planet, Hua bersaudara, dibunuh oleh 2 orang muda, dan ada satu seniman bela diri mekanik yang membersihkan seluruh 262 seniman bela diri sendirian dalam satu tembakan, menunjukkan kehebatannya. Salah satu dari hasil pertempuran dari ketiga orang ini, sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan di planet hutan Humble. Ketika ketiga hasil berkumpul, itu segera membuat planet hutan Humble meledak. Tak perlu dikatakan, Hua bersaudara telah lama terkenal dan memiliki kedudukan yang stabil. Untuk terbunuh dalam pertempuran 1 lawan 1, kemampuan lawan mereka harus mampu memasuki 50 besar. Membasmi 262 seniman bela diri sendirian, ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ahli dari Humble Forest Planet. Selain itu adalah seniman bela diri mekanik yang sangat langka dan tidak populer. Begitu berita itu muncul, para insinyur mesin dan seniman bela diri mekanik dari Humble Forest Planet langsung bersorak. Akhirnya seorang pakar top muncul dalam seniman bela diri mekanik. Namun, visi orang-orang lebih terkonsentrasi pada Tang Tian dan Ling Su. Terutama Tang Tian. Keahlian Huasa lebih kuat dari Huarong, karena Tang Tian mengalahkan Huasa, kemampuan dan masa depannya jelas dipenuhi dengan harapan yang lebih tinggi. Yang paling diabaikan adalah Bing, meskipun palang merah hijau Bing Skite mengejutkan, seniman bela diri mekanis terlalu tidak populer. Dan terbatas pada standar senjata mekanik, peningkatan kemampuan seorang seniman bela diri mekanik bahkan lebih sulit. Secara komparatif, orang merasa bahwa Tang Tian dan Ling Su memiliki ruang yang lebih besar untuk perbaikan, karenanya mereka memiliki lebih banyak perhatian. Tetapi memiliki 3 ahli top muncul di Black Mountain City pada saat yang sama, malah meningkatkan pamor Gu Clan. Semua orang tahu, ketiganya memiliki hubungan dengan Gu Sue, tindakan Gu Anxiong dan tetua klan besar, hanya akan menyebabkan pemusnahan kedua keluarga ini. Tetapi bagi klan Gu, kerugian seperti itu disertai dengan bantuan 3 ahli top, benar-benar layak. Tanpa ketegangan, keluarga lain segera memilih Gu Sue sebagai pemimpin klan, dan semua orang dengan patuh menyerahkan semua otoritas mereka. Dengan 3 ahli top ini sebagai pendukung, prestise Gu Clan mencapai puncaknya, dan Gu Sue memiliki Snow Rainbow Blood Meridian yang tidak terlihat. Kemungkinan keturunannya memiliki Snow Rainbow Blood Meridian sangat tinggi. Pemimpin klan berikutnya akan membawa Blade Pelangi Salju kembali ke klan Gu. Masa depan yang indah, sehingga semua orang memilih untuk tunduk pada Gu Sue. Ah! Tang Tian terkejut, apakah kamu masih mengaktifkan meridian darah kamu? Mengapa? Sangat berbahaya. Apakah kamu sudah menjadi pemimpin klan? Petik 2. Ling Su tampaknya mengerti dan melirik Gu Sue, dan kemudian ke Tang Tian. Kalian akhirnya harus pergi. Wajah Gu Sue tersenyum lembut, seolah itu adalah keputusan yang sangat sederhana. Jika aku mengaktifkan meridian darah, aku akan dapat melindungi diri aku sendiri. Bukankah mereka mengatakan bahwa memiliki seorang putra akan memiliki Snow Rainbow Blood Meridian? Lalu mengapa kamu tidak melahirkan seorang putra dan membiarkannya melindungi kamu? Tang Tian merasa idenya luar biasa, dan tertawa keras. Setelah pertempuran ini, dalam 10 tahun berikutnya, tidak ada yang akan berani membuat masalah untukmu. 10 tahun kemudian, dia akan tumbuh dewasa. Petik 2. Gu Sue menatap wajah tajam Tang Tian, tampaknya tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri, dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk berlindung. Penderitaan yang terus-menerus, telah membuatnya menjadi dewasa dengan cepat. Dia mengangkat kepalanya lagi, dan tersenyum manis, lebih baik bergantung pada diriku sendiri. Iya, kenapa kamu bodoh sekali? Tang Tian tidak bisa menahan diri, mereka telah melalui badai bersama. Secara alami perasaan berbeda dari sebelumnya, Tang Tian sudah melihat Gu Sue sebagai temannya, dan mulai khawatir untuknya. Idiot! Ling Su tidak tahan untuk menonton lebih jauh, memutar matanya, membawa tombak peraknya, dan berjalan keluar. Hei, siapa yang kamu tegur? Beraninya kamu menggunakan kata-kata kotor seperti itu pada bos kamu. Nak, kamu pasti lelah hidup. Mata Tang Tian membulat karena marah. Ling Su mengabaikannya, dan meninggalkan pandangan ke belakang untuknya. Gu Sue memerah, dia tahu bahwa perasaannya diperhatikan oleh Ling Su, dan langsung menjadi bingung. Namun setelah mendengar omelan Tang Tian, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Tang Tian berbalik, tampak bingung. Gu Sue menutup mulutnya dan tertawa ringan. Setelah beberapa saat, dia menahan tawanya dan berkata, "Oh ya, ada 2 lowongan di Gu Clan tahun ini, aku telah mengirimkan nama kamu. Dengan kemampuanmu, kalian pasti bisa melewati uji coba pintu berbintang, dan pada saat itu, kalian akan dapat meninggalkan planet hutan Humble." Petik 2. Aha, itu keren. Tang Tian berada di atas bulan, dan bersorak kegirangan. Melihat ekspresi bahagia Tang Tian, Gu Sue hanya tersenyum pelan. Ling Su membawa tombak peraknya, duduk di atap dan melamun, matahari terbenam jauh, sudah terhalang oleh puncak gunung. Tuan, aku berhasil. Apakah kamu melihatnya? Perasaan rindu seperti banjir, segera mengisi semua pikiran Ling Su, sosok kuyu tua itu, muncul di depan matanya. Wajah ketat dan bergengsi itu, sangat ramah, begitu hangat. Tuan, kalau saja kamu bisa memarahi aku lagi. Tuan, aku merindukanmu. Visi Ling Su menjadi buram. Hei, nak, kita membelah rampasan. Jika kamu tidak datang, aku akan merebut bagian kamu. Petik 2.
Suara keras Tang Tian datang dari bawah, Ling Su terbangun dari mimpinya, dan menghentikan emosinya, menyeka matanya, mengatur napasnya, dan melompat turun dari atap. Tang Tian sudah berada di halaman, menyebarkan rampasan dari pertempuran ini. Rampasan kali ini melimpah. Menjadi ahli top Humble Forest Planet, Hua bersaudara pasti memiliki kekayaan bersih, dan hadiah dari tetua klan besar sebelumnya pergi ke Tang Tian dan geng juga. Ling Su membawa tombak peraknya, dan duduk, tapi dia jelas tidak terlalu tertarik pada rampasan. Yaya di sisi lain, menatap lapar pada tumpukan rampasan, tangan mungilnya yang masih muda, terus menggosok di depan dadanya. Tang Tian dengan santai memilih inti roh, dan melemparkannya ke Yaya, ini, untukmu. Mata Yaya langsung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan melompat ke udara, kedua tangannya mencengkeram inti roh dengan erat. Saat mendarat, Yaya tampak mabuk, pingsan dan memiliki wajah tawa bodoh. Hei, 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 pegang dirimu sendiri. Namun kalimat Tang Tian selanjutnya langsung mengirimnya pergi, baiklah, kamu dapat pergi ke satu sisi dan menikmati pesta kamu sekarang. Yaya memeluk inti roh, dan dengan gemetar bergerak ke samping, dengan wajah puas. Tang Tian membagi rampasan yang tersisa, terutama terdiri dari inti roh dan batuan bintang, dibagi rata menjadi dua bagian, dan mendorong setengah ke Ling Su, ini milikmu. Ling Su melirik gunung kecil ini, dan menjawab, oh, kamu bisa membantuku mengepaknya. Tang Tian melihat ekspresi Ling Su memperlakukan emas sebagai kotoran, dan tertegun, apakah kamu yakin? Ling Su dengan tegas berkata, guru telah mengatakan, uang adalah sumber dari semua masalah. Dia langsung bergumam, ngomong-ngomong, aku akan meminta uang padamu saat aku membutuhkan. Membawa banyak hal sangat berat, sangat merepotkan. Petik 2. Mendengar itu, Tang Tian segera menyapu semuanya ke dalam tasnya tanpa ragu, dia tidak keberatan dengan beratnya. Tang Tian berkata dengan benar, sebagai pemimpin, beban itu, biarkan aku menanggungnya. Setelah pertempuran ini, dompet mereka dipenuhi sampai penuh, tepat ketika menghitung koin bintang saja, mereka memiliki lebih dari 100 juta, dengan inti roh tingkat 36, dan batuan bintang tingkat 76. Tidak ada barang kelas tinggi. Ling Su bertanya. Haha, ada. Tang Tian langsung bersemangat. Dia mengeluarkan beberapa item, dan tatapan Ling Su terpaku.